Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, selamat datang buat teman-teman yang udah join di segmen dibacain. Segmen dibacain itu adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah join untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Terutama teman-teman yang udah join di Zoom-nya ya, maupun teman-teman nanti yang bisa ngeliat rekamannya nanti. Pada malam hari ini teman-teman kita melanjutkan kembali di segmen dibacain. Ini mungkin pekan yang keempat kalau aku ngitungnya ya. Dimulai dari pekan yang kita mulai aktif kembali gitu ya. Pada malam hari ini sebelum kita mulai di ngebacain cerita dari teman-teman yang udah nulisin gitu ya. Saya izin mengingatkan buat teman-teman yang dirasa pengen ceritanya dibacain di segmen-segmen dibacain selanjutnya, boleh untuk menuliskan ceritanya di Google Form yang kami sediakan, baik di grup maupun di IG-nya Hack Indonesia. Untuk linknya itu boleh bisa diakses dan bisa ditulis ceritanya kapanpun teman-teman mau gitu ya. Jadi ceritanya itu bebas, teman-teman mau cerita apapun, mau bertanya mungkin di situ dengan nama anonim, teman-teman nggak usah nyebutin nama asli gitu ya. Jadi teman-teman bebas untuk bercerita tanpa mengasih tahu nama teman-teman itu siapa. Kalau seandainya ceritanya itu emang agak sensitif gitu ya, dan teman-teman emang nggak mau namanya itu diketahui oleh orang lain. Oke, pada malam hari ini saya nggak sendirian teman-teman, saya ada temennya gitu ya, sesuai dengan poster Hyung Praka dan temennya gitu ya. Oke, pada malam hari ini saya ada temennya, buat segmen dibacainnya agak berbeda gitu ya. Kalau biasanya saya sendirian, kemarin-kemarin beberapa pertemuan kemarin itu saya sendirian. Untuk malam hari ini saya ada temennya dan nanti saya dan teman saya bakal ngebacain cerita yang teman-teman tulis gitu ya. Sekali lagi saya izin mengingatkan juga untuk ceritanya teman-teman mohon maaf kalau seandainya ada yang eh, ngasih saran kemarinnya ataupun ada yang bertanya sama saya, Kak kok ceritanya dikit banget yang dibacain gitu ya. Kemudian waktunya sebentar gitu ya. Kalau kemarin beberapa pertemuan kemarin sebenarnya itu try error gitu ya. Karena kan kita ada spend waktu yang cukup lama di mana segmen dibaca ini eh, udah lama nggak dibuka lagi ya gitu ya. Kemudian kemarin baru mulai kembali, jadi aku coba eh, mulai try errornya gimana biar segmen ini tuh biar teman-teman tuh dapat inti ataupun dapat manfaat lah dari cerita yang teman-teman dengerin pada segmen dibacain. Jadi untuk segmen dibacain ini nggak semua cerita yang teman-teman tulis itu bakal dibacain pada satu pertemuan. Jadi kemungkinan cerita teman-teman itu bukan di segmen ini ataupun segmen selanjutnya. Bisa jadi segmen segmen selanjutnya gitu ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah ceritanya walaupun bukan malam hari ini, insya Allah ceritanya itu bakal dibacain di segmen berikutnya. Gitu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, sebelum mulai saya ingin menyapa teman saya gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu sebenarnya kenapa nggak saya kasih nama langsung biar teman-teman tuh penasaran siapa sih gitu ya. Tapi intinya saya bakal nyapa dulu teman saya ini ya. Assalamualaikum Babe gitu ya. Teman saya Babe gitu ya. Gimana nih Babe? Assalamualaikum Babe. Udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman suaranya? oke. Kalau di aku aman. Cuma kalau kayaknya agak ngelek ya. Soalnya di itunya belum ini apa? Logo mic-nya masih merah gitu ya. Tapi suaranya udah muncul. Kayaknya ngelek. Teman-teman gimana? Boleh direspon di kolom komentar untuk suaranya biar nanti ketika kita ngebacain cerita, kita ngebahas ceritanya itu suaranya aman-aman aja teman. Kalau suara saya gimana? Gitu. Suara saya jelas, oke. Suara Babe tadi gimana nih? Mana nih Babe tadi? Udah, oh oke keluar dari tadi. Bentar, apa nih? Hilang. Ini yang hilang apanya nih? Hatimu yang Oke, hilang. oke gimana teman-teman? Suaranya udah aman atau gimana? Oh, tampilannya hilang ya. Iya, soalnya ada beberapa kendala gitu ya. Sinyalnya agak kurang kurang mendukung gitu ya. Oke, sekarang gimana teman-teman? Udah kondusif, udah aman gitu? Boleh, boleh tulis di kolom komentar dulu. Udah jelas aman. Oke, aman. Babe gimana nih, Be? Boleh mungkin suaranya dites dulu biar nanti aman.
cek 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 1 miliar, cek 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 2 miliar, cek cek Oke, cek. oke. Kalau suara aman, suara aman. Tinggal wajahnya tuh belum kelihatan gitu ya. Nggak mau, Jadi nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak bisa ngelihat apa ya namanya ketampanan babe tuh nggak terlihat gitu ya. Agak kurang gitu ya. nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ataupun kucingnya aja deh, kucingnya aja yang muncul nih. Oke, gimana Be? Kabarnya Be? Oke, Bismillah. Alhamdulillah, baik Yung Praka. Masya Allah. Ini kita ketemu lagi Be, di segmen dibacain. Sebetulnya Babe Teddy ini udah pernah ya gitu ya ikut agenda dibacain gitu ya. Udah pernah. Habis itu ini nggak dipanggil-panggil lagi sama Haik. Jadi aku sedih deh. Sebenarnya bukan panggil lagi sih. Emang nggak di itu lagi. Oke, pada malam Oh, hari ini tuh ketemu lagi nih Be di segmen dibacain, tapi mungkin dengan suasana yang agak berbeda, dengan mungkin teman-teman ada yang baru nih Be. Boleh nih sebelum mulai mungkin ada yang baru baru join di segmen dibacain kali ini kan, dengan kemarin beberapa pertemuan tuh udah nggak pernah eh, muncul lagi di segmen dibacain dan pada malam hari ini kita muncul lagi gitu ya. Dan Babe juga orang pertama nih yang saya ajak untuk berdua gitu ya. Nah, mungkin sebelum mulai Babe boleh Saya perkenalan dua nih. pintu harganya cuma juta lebih kan, Dok? Boleh perkenalan dulu deh. Silakan, Be. oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So guys, kenalkan nama gue. Oke, nama gue. Jadi namaku tuh Babe Teddy. Jadi khususan untuk di hike, kalian boleh panggil aku Babe Teddy. Terus apa lagi? Kalau misalkan yang sudah lama mengenal diriku, aku tuh salah satu pakar cinta di hype. Jadi kalau misalkan tulisan cinta biasanya sih ke aku sih biasanya. Ada juga ke Kak Adiza. Tapi kalau untuk pakar cinta yang kurang mengenakan, kurang mengasyikkan, atau kalian korban daripada maaf nih ngomong kebodohan daripada cinta, nah biasanya itu diserahkan kepada aku. Karena memang cenderung kalau orang yang jatuh cinta tuh agak sedikit ya pinter lah, pinternya agak sedikit tertutupi seperti itu. Kalau aku memang basicnya lebih gitu ya, lebih ke pakar cinta karena kalian sendiri yang meng apa istilahnya kalau kalau sebutan itu ya pokoknya kalian sendiri lah yang menyebut aku uh, pakar cinta. Jadi kurang lebih seperti itu, Hyung Praka. Mas. Oke, itu teman-teman. Kita malam hari ini ketemu dengan Babe Teddy lagi. Dan kita bakal menyimak gimana nih pandangan Babe Teddy terkait dengan cerita teman-teman gitu ya. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Kita mulai aja ngebacain ceritanya pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang baru join gitu ya. Ini teman saya, teman saya Babe Teddy gitu ya. Untuk malam hari ini. Oke, saya coba share screen dulu terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat teman-teman. Muncul nggak ya? Akunya. Hyung, mereka boleh sambil makan ngemil gitu boleh kan nyantai kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget dong. Karena segmen ini tuh segmennya santai. Teman-teman boleh sambil ngemil, sambil minum. Ini aku sambil minum juga nih. Jadi teman-teman Ah, tuh bebas gitu ya. Jadi segmen itu nggak terlalu formal. Kita coba menikmati eh, cerita yang teman-teman tulis gitu ya. Kemudian kita coba ambil manfaat dari ceritanya. Mungkin aja dari cerita ini bisa mengingatkan kita kembali gitu ya. Ah, karena beberapa pertemuan kemarin tuh ada beberapa cerita yang menurut aku sangat relate juga sama aku sendiri, sama teman-teman yang join gitu ya. Jadi cerita di sini tuh bisa menginspirasi ataupun mengingatkan teman-teman kembali gitu ya. Gitu ya. Ini apa tuh untuk soal cerita cinta? pertama nih. Oke, untuk karena segmen dibaca ini lebih ke aku yang bakal ngebuka gitu ya. Jadi aku coba bacain ceritanya, Babe boleh menyimak, nanti boleh Babe tanggapannya ya. Nah, Nggak ini mau, cerita pertama nih. nggak mau nanggepin. Oke, Gimana jadi kalau ya, aku Be. aja yang baca, kamu yang nanggepin Hyung? Enggak lah, enggak lah, enggak. Enggak gitu, enggak gitu. Lah, Jangan jangan merubah konsep Anda. Oke, ini cerita pertama dan ada di sini ada tambahan nama anonim gitu ya. Nah, di sini dia membuat namanya Lavender. Kalau Lavender kita berbicara apa ya? Aku tuh nggak asing nama Lavender tuh. Nama apa ya lupa aku. Kayak tempat bersih-bersih kali ya. Lavender tuh. Lupa aku. Buat teman-teman yang tahu Lavender itu apa boleh itu.
Aku Tahu lupa itu kalau jenis apa. kalau wong Palembang tahu, Biung. Apa tuh? Kalau wong Palembang lavender tuh tahu. Lavender. Lavender tuh kepanjangan dari la kecil bunder lah. La Astaga. kecil pendek bunder. Enggak. Enggak ada tuh, enggak ada. Sorry ya. Aduh, ini breakingnya masih ya. Oke, iklan tadi ya. Oke, ini lavender ya teman-teman, nama samaran ya nama noninya. Oke, aku mulai baca ini. Ini cerita pertama. Halo Kak, panggil aku Lavender ya itu nama samaranku. Oke. Aku pengen cerita. Belakangan ini hari-hariku terasa biasa-biasa saja. Dan aku kadang mudah bosan kalau nggak ada kegiatan. Oh ya, aku pengen cerita hariku selama seminggu di kehidupanku deh. Oke. Hari itu aku berangkat ke rantau untuk kuliah. Minggu itu aku dikasih uang saku lebih sedikit dari biasanya. Aku langsung mikir dan ya, aku merasa sedang ditegur sama Allah. Wah, ini baru dikasih uang saku sedikit aja udah merasa ditegur ya. Bahwa aku nggak boleh boros dan jajan sembarangan. Oke. Aku waktu turun dari motor setelah sampai di di depan pintu gerbang kos yang sangat cantik dan tersembunyi itu, langsung mikir cara untuk uang 50.000 itu cukup dalam 1 minggu. 50.000 dalam 1 minggu. Bahaya Ibu, Lumayan ya. bukan. Oke, sorry. Loh, Ah, masa ulah sebanyak anak yo. Pening aku. oke, lanjut lagi ya. Ya, aku langsung buat strategi. Wah, ini baru dikasih uang 50.000 untuk seminggu aja udah buat strategi ya. Ya, aku langsung buat strategi bahwa uang itu aku pakai untuk aku makan saja. Untuk kebutuhan lainnya aku tunda dulu. Kalau kebutuhan kuliah seperti print-print atau kebutuhan lainnya, insya Allah aku ada simpenan walaupun nggak banyak. Di sini aku langsung mikir dan bersyukur sama Allah. Walaupun dikasih segitu dulu, aku harus bersyukur dan memang begitu. Dan aku harus belajar manajemen uang. Dan makan sehari sekali itu nggak bikin kita mati ya. Oke, selagi makanan kita sehat dan rajin olahraga. Oke, ini nextnya masih ada lanjutan lain. Setelah hampir 1 minggu, Allah kasih aku rezeki tiba-tiba aku dapat uang tambahan. Oke, padahal waktu itu udah krisis banget uang untuk makan udah mau habis. Intinya dalam kondisi apapun kita harus bisa bersyukur dan tetap jaga diri baik-baik ya. Oke, apa nih? Semangat semua, jangan kebanyakan ngeluh walaupun manusia boleh ngeluh. Kadang manusia yang sering dengar keluhan kamu juga capek karena dia juga manusia. Hehehe. Segitu aja ya Kak. Aku nggak tahu bisa ikut apa enggak di segmen bacain. Kalau nggak bisa ikut, aku mau lihat rekamannya aja nanti. Terima kasih banyak. Hai, sudah ada segmen dibacain. Ini sangat membantu untuk kaum yang bingung mau cerita ke siapa karena belum menemui sosok yang mau mendengar. Semoga Allah selalu jaga kita semua. Amin. And semua sangat berterima kasih untuk pembaca dan pendengar baik. Salam persahabatan dari aku. Sampai jumpa. Oke, Lavender ya, namanya Lavender. Oke, itu cerita pertama nih. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, gitu nih Be. Dari cerita ini seorang mahasiswa gitu ya, baru dapat uang 50.000 untuk 1 minggu aja udah buat strategi tuh, udah buat strategi gimana nih, udah kepikiran gitu Be. Gimana tuh pendapat Babe tuh kalau ngelihat gini? Apa mungkin dari segi Babe tuh kan Babe ini udah pengalaman udah lewat tuh masa-masa kuliah gitu ya. Mungkin ada pernah kejadian gitu, pernah mengalami gitu. Oke, boleh nih Be, sharing-sharing di sini. Oh, aku. Iya. Kucingnya deh, kucingnya. Kalian yang bikin soal aku yang ngejawab. Oh my god. Enggak, kita mau denger gimana tuh respon dari Babe ataupun pandangan Babe dari cerita ini. Iya, 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 iya. Ya. Iya, benar yang dikata oleh Yung bahwa kalau masa-masa kuliah memang sudah aku lewatin ya. Dan dulu juga waktu kuliah, eh, apa namanya, kuliahku juga sambil kerja. Jadi aku kuliah dulu ngambil jurusan akuntansi, tapi kerjanya di malam hari yaitu sebagai jurnalis. Jadi ya uang kuliah ya di situ, uang keseharian di situ, bayar kuliah juga di situ.
Jadi apapun yang terjadi ya cukup-cukupin aja gitu kan. Dan, kalau untuk poin kuliahnya, kalau kalau misalkan mau diambil dari cerita itu kan, dari sudut pandang Babe itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu dari sudut pandang, kuliahnya. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang kuliah, itu memang banyak hal-hal yang tidak terduga. Entah itu nanti ada tugas yang ngeprint, beli buku dan lain sebagainya, dan memang jujur kuliah itu sebenarnya membentuk daripada karakter kita sendiri. Jadi kalau misalkan, teman-teman yang sedang berkuliah, maka bentuklah, eee, pribadi kalian itu di masa-masa kuliah ini. Karena banyak permasalahan-permasalahan atau problem-problem yang harus kalian ambil secara bijak, yang mesti juga disegerakan, selesai, jangan ditunda-tunda ataupun ditumpuk. Itu kalau misalkan dari poin kuliah. Dan kalau misalkan dari poin, Rizky, tadi kan aku sempat, apa namanya, dibacain sama Yung, panjang juga kan soal, masalah Rizky. Nah, kalau ketika membahas soal Rizky, aku langsung teringat malah kisahnya, Bunda Maryam. Jadi Bunda Maryam itu, jujur ya, kalau misalkan para ulama berkata bahwa kisah terbaik adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Iya, aku setuju banget. Tapi kalau dari, sudut pandang aku, kisah terbaik setelah Nabi Yusuf itu adalah kisahnya Bunda Maryam. Kenapa? Di situ diceritakan, tentang, rizki, kemudian tentang, takdir, diceritakan juga tentang bahwa ketika kita sedang keadaan tertekan, kita sedang berada dicemooh oleh, teman-teman dan sebagainya, kita hanya disuruh diam. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari poin rizkinya, itu teman-teman bisa ngecek di Quran surat Ali Imran ayat 37. Ali Imran ayat 37. Nah, di situ ada sebuah dialog, itu kalau misalkan bahasa baku itu kan ada di Al-Quran. Nah, tapi kalau misalkan pakai membahasa kita, itu ada dialog, antara, Nabi Zakaria dengan Bunda Maryam. Jadi, kisahnya itu adalah ketika Bunda Maryam sudah dilahirkan, kemudian Bunda Maryam, ibundanya Bunda Maryam ya, Bunda Maryam itu berkata kepada Allah bahwa, "Ya Allah, aku pasrahkan anak ini kepadamu. Aku lepaskan semua hak-hak aku kepadamu." Artinya, hak seorang orang tua itu kan punya hak, dirawat oleh anaknya, kemudian, ngobrol dengan anaknya dan lain sebagainya. Nah, ibundanya Bunda Maryam itu melepaskan semua hak-hak. Itu doa Bunda Maryam sebelum, lahir Bunda Maryam. Doanya ibunya Maryam sebelum Maryam, lahir. Nah, jadi ketika Maryam lahir, karena hak-haknya sudah diambil semua oleh Allah, maka Allah yang ngurus langsung. Semuanya tanpa terkecuali, mulai dari kehidupannya, rizkinya, makan, minum, semuanya sudah diambil oleh Allah. Dan apa efeknya? Efeknya baik banget. Apa? Ketika Allah yang ngurus, maka Allah utus Nabi Zakaria untuk mengurus Maryam. Bayangin nih, seorang wanita yang solehah langsung diurus oleh Nabi Zakaria. Nah, poin penting yang mau aku ceritakan di sini adalah ketika, Bunda Maryam kan ketika diurus sama Nabi Zakaria, Bunda Maryam itu ditempatkan di sebuah ruangan, sebut saja sebuah kamar, di mana kamar itu memiliki 7 pintu. 7 pintu itu memiliki masing-masing kunci, dan kuncinya hanya dipegang oleh Nabi Zakaria. Dan Masya Allah tabarakallahnya Bunda Maryam adalah, dari kecil beliau ini diajarkan hanya zikrullah, 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 berzikir, berzikir, berzikir. Jadi kalau misalkan yang megang kunci hanya Nabi Zakaria, 7 pintu, 7 kuncinya dipegang Nabi Zakaria, artinya yang ngasih makan harusnya siapa? Harusnya Nabi Zakaria. Yang bisa ngasih makan harusnya Nabi Zakaria. Baik itu makan, minum, dan sebagainya, harusnya Nabi Zakaria. Tapi keadaannya adalah setiap harinya ketika Nabi Zakaria masuk ke ruangan tersebut, Bunda Maryam itu sedang makan. Bunda Maryam itu lagi makan. Dan hebatnya lagi, makanan yang di situ itu nggak ada di daerah situ. Misal, di Palembang, Bunda Maryam itu makan soto Lamongan. Atau anggap aja di Palembang, Bunda Maryam itu lagi makan, papeda, atau makan buah naga, atau apapun yang tidak ada di Palembang. Bunda Maryam makan. Dan ketika Nabi Zakaria, kan Nabi Zakaria sempat tertegun ya.
wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan itu? Padahal makanan itu nggak ada di daerah ini, sama sekali nggak ada di daerah. Dan itu berulang-ulang, bukan hanya sehari, 2 hari, atau mungkin sehari 3 kali, enggak, itu berulang-ulang setiap hari. Kemudian Maryam berkata, ini dari Allah. Makanan ini dari Allah, minuman ini dari Allah, bakso ini dari Allah, durian ini dari Allah, pempek ini dari Allah, soda gembira ini dari Allah, kemudian apa lagi? Teh ini dari Allah, jeruk ini dari Allah, semuanya dari Allah. Jadi di situ, dari kisah itu, maka para ulama menyimpulkan ada rizki yang memang perlu kita jemput, ada rizki yang memang akan turun khususan untuk kita. Jadi mau kita kerja ataupun enggak, itu rizki bakalan datang pada kita. Nah, terus kalau misalkan sudah rizki diatur, kemudian jodoh diatur, terus buat apa lagi kita berusaha? Nah, bedanya kita dengan yang non-muslim, itu adalah visi-visinya teman-teman. Visi misi seorang muslim itu bukan hanya sekedar visi jangka panjang, tapi visinya akhirat. Kalau misalkan non muslim, visinya itu hanya sekedar jangka panjang. Oke, ke depannya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan aku akan membeli rumah, atau aku akan membeli sebuah mobil, atau aku akan berkeluarga. Itu hanya sekedar visi misi jangka panjang. Tapi ketika seorang muslim memiliki visi, maka visinya akhirat. Oke, 5 tahun sebelum depan aku akan membeli rumah, tapi rumahnya bebas daripada riba, rumahnya yang diberkahi oleh Allah. Oke, 10 tahun ke depan aku bakalan nikah, tapi dengan pasangan yang sekufu dengan aku, pasangan yang soleh atau soleha. Nah, itu visi misi umat Islam dengan non Islam. Jadi kalau misalkan ngeliat dari kisahnya Mbak kakak Lavender tadi, ketika memiliki duit pas-pasan, tapi ternyata ada aja rezeki yang datang padanya. Dan itu memang perlu kita yakinin. Itu tuh kalau kita berbicara rezeki itu panjang. Kenapa? Karena banyak sekali rezeki yang tidak terduga-duga. Banyak banget rezeki yang tidak terduga-duga dan tidak bisa dihitung dengan akal manusia ataupun dengan kalkulator manusia. Secanggih-canggihnya kalkulator manusia tidak akan bisa menghitung rezekinya daripada Allah. Maka kalau misalkan dari sudut pandang rezeki seperti itu, Yung, maka rezeki itu banyak banget dan tidak habis-habisnya. Rezeki itu bakalan habis ketika memang kita sudah sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena dulu ada sebuah kisah juga seorang kakek-kakek yang berjalan di sumur. Aku lupa ini zaman sahabat atau zaman Rasul. Jadi ketika kakek itu sedang berjalan, ada sumur, kakek ini sedang kehausan. Waktu ngambil yang pertama, beliau berhasil ngambil minum. Oke, yang pertama berhasil, kemudian yang kedua, kakek ini jatuh ke dalam sumur tersebut. Kemudian didengarlah oleh musafir. Musafir ini mendengar, kemudian mencari tahu, oh ternyata di lubang itu ada seorang kakek yang terjatuh. Ditolonglah, alhamdulillah selamat kakek. Kemudian ditanya, kenapa kakek? Iya, aku haus, aku ingin minum. Coba tolong ambilkan. Oke, diambilkan minum itu. Kemudian berhasil nih yang kedua, percobaan ketiga. Dan setelah minum, kakek itu terjatuh kembali. Dan ketika terjatuh, kakek itu sudah meninggal. Artinya semua rezeki yang diterima oleh kakek itu sudah selesai. Walaupun itu hanya sebuah air minum, itu artinya sudah selesai. Oke, mungkin itu ceritanya kejauhan. Oke deh, aku ceritakan pengalaman almarhum papa. Jadi ketika papa itu lagi sakit menjelang sakaratul, beliau itu lagi disuapin oleh ibu sama bude aku. Jadi ketika beliau disuapin, oke masih makan. Aku lupa itu kesuapan keberapa. Habis itu beliau nggak mau makan lagi. Dan nggak lama dari itu papa kembali ke balik papan. Ya, kembali ke balik papan maksudnya kami sudah meninggal. Nah, jadi semua orang itu memiliki rezekinya masing-masing. Mau kalian bekerja atau enggak, kalian pasti memiliki rezekinya masing-masing. Dan kalau misalkan kalian pikir rezeki itu berdasarkan kerja keras kita, maka maaf, seharusnya tukang beca ataupun yang berjualan lebih keras itu seharusnya mereka yang lebih kaya. Tapi itu mereka hanya segitu-gitu aja. Karena memang rezekinya seperti itu. Dan yang perlu kita yakinin dan perlu kita imanin adalah itulah yang terbaik bagi setiap kita. Karena Allah lah yang maha tahu. Nah, terus dari cerita yang tadi, ada yang cukup menarik dari cerita tadi adalah poin ketiga, yaitu tentang olahraga. Aku lupa kata-kata Kak Lavinder apa. Pokoknya kata dia, apa sih? Pokoknya ada yang tentang olahraga ya, kalau nggak salah Yung ya. Olahraga? Ada di slide yang pertama itu ada dia menceritakan tentang olahraga. Kita lihat. Coba. Olahraga.
ada di slide pertama, ada di bagian bawah, di bagian akhir. Oke, kita lihat ya. Hmm, Iya. Kenapa nggak ada? Weh. ini Wah, tuh bentar. Ini ada, nge-lag laptopnya nih. ada tuh pokoknya dia bilang rajin olahraga kalau nggak salah. Salah baca nggak kamu? Ada Makanan kalau sehat baca nih. ini Oh, rajin olahraga nih. ya makanan Selagi kita sehat dan dia nah itu kan menghemat uang gitu. iya Dia benar bilang menghemat uang. Tapi kan ternyata makan sehari sekali itu nggak bikin kita mati ya. nggak Selagi mati. makanan kita sehat, sehat dan rajin olahraga. Dan itu benar Ya, banget guys. Serius itu benar banget. Kenapa? Karena ini kita ngambil contoh simpelnya aja ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan yang kurang stabil, maksudnya emosi kita lagi nggak stabil, atau kita mungkin sering merasa ngedrop dan lain sebagainya, itu ternyata terpengaruh juga dari yang namanya makanan. Makanan sehat itu penting banget. Dan bahkan itu juga yang digalakan oleh pemerintah sekarang, yaitu sesuaikan isi piringku. Nah, isi piring itu macam-macam. Ada yang mulai dari sayur-sayuran, hewani, nabati, dan sebagainya itu mesti terpenuhi. Kenapa? Karena dari makanan itu mempengaruhi mood kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi kesehatan kita. Itu dari makanan dan juga dari olahraga. Makanya kalau misalkan mungkin kalian sering dengar bahwa dokter Tirta bilang kalau misalkan kita lagi stres, kita lagi ngedon dan sebagainya, jalan aja jalan olahraga. Dan itu benar banget. Kalau misalkan kita rajin olahraga, kemudian diimbangi dengan makanan yang sehat, itu hidupnya tuh enak banget. Itu seger banget, bawaannya itu seger, mood itu kembali menjadi naik lagi. Yakin deh, cobain aja. Misalnya kan sekarang teman-teman lagi merasa mungkin kurang fit, atau lagi nggak enak badan, atau moodnya lagi nggak stabil. Coba kita lihat dulu, perbaiki dulu makanan-makanan kita. Sudah cukupkah sayur-sayurannya, sudah cukupkah buah-buahannya, dan lain sebagainya. Dan karena memang dulu juga aku sempat program makanan, ternyata aku nih gulanya cukup tinggi. Nah, dari situ kami mulai teliti lagi dalam melihat kemasan-kemasan makanan atau minuman. Di baliknya kan ada tuh gulanya sekian persen, dari makanan juga gulanya sekian persen. Nah, itu mulai dikurangin dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang dari pagi sampai siang itu nggak gampang ngantukan lagi. Dan kerjanya juga badannya enteng, semangat lagi. Diimbangi juga dengan olahraga yang teratur juga makin naik lagi moodnya, makin fit lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang merasa lagi itu ya lagi goyah, mungkin coba lihat dulu deh dari makanannya. Karena makanan yang baik dan halal itu mempengaruhi aktivitas kita dan juga mempengaruhi tingkah laku kita juga dan mempengaruhi juga dalam tindakan yang akan kita lakukan. Nah gitu Hyung Praka, untuk cerita tadi aku ambil poinnya dari situ ya, dari yang pertama dari Rizky, kemudian dari makanan dan olahraga, seperti itu Hyung Praka. Nah kalau dari kamu Mas. sendiri gimana Hyung? Kamu kan lagi Oke. kuliah nih. Iya, iya, iya. Oke, gitu ya. Itu pandangan dari orang yang udah lewat masa kuliah ya. Kalau yang ini sedang masa kuliah ya. Oke. Mungkin sebelum aku bahas terkait dengan ceritanya, mungkin dari yang udah join, teman-teman yang udah join gitu ya. Ada yang relate nggak? Pernah ngalamin gitu ya, situasi di mana kita tuh ngerasa sesuatu yang nggak mungkin terjadi tapi terjadi. Contohnya kan di cerita ini dia bilang bahwa uangnya itu hampir habis, tiba-tiba dapat rezeki tambahan gitu ya. Mungkin ada teman-teman cerita teman-teman di sini pernah ngalamin gitu juga boleh. Kalau dari aku sendiri sebagai orang yang masih kuliah juga gitu ya, aku agak relate juga sama si penulis itu Lavender ini yang dimana di masa kuliah ini kan banyak kebutuhan gitu ya, dimana untuk kuliah, untuk ngojek ataupun untuk ngeprint gitu ya. Nah itu peluang juga gitu ya, dimana uang kita tuh terbatas gitu ya, anak kuliahan, anak rantau sama gitu ya, uangnya terbatas. Kemudian ada momen di mana uang itu kalau kita ngitung sendiri melalui perhitungan manusia, kita menganggap ini nggak cukup nih 1 minggu. Tiba-tiba di hari keempat tiba-tiba ada aja gitu ya. Ada yang ngasih makan, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih rezeki uang tambahan, ada aja gitu ya. Tapi dari cerita ini mungkin teman-teman ada yang lihat juga. Kalau dari aku gitu ya,
kalau dari aku ngelihat dari cerita ini, karena aku orang yang ngerantau juga, orang yang eh, hidup sendirian gitu ya, hidup sendirian juga di kota Palembang gitu ya. Kemudian aku juga relate dengan si penulis yang dimana di situasi lagi nggak ngerasa udah nggak cukup gitu ya, uang akhir bulan gitu ya, tiba-tiba ada rezeki tambahan. Itu pernah aku alamin. Jadi buat teman-teman yang pernah ngalamin, kita satu ya, kita sama-sama gitu ya. Kemudian dari cerita ini juga dia si penulis mengingatkan kita semua bahwa penting banget bersyukur gitu ya, teman-teman ya. Dimana di awal-awal dia bilang bahwa mungkin uang sakunya itu belum pernah gitu ya mencapai 50.000, tapi di sini dia bilang uang 50.000 untuk 1 minggu terus udah gimana gitu ya, kepikirannya udah sampai gimana gitu ya, sampai-sampai dia buat strategi 1 minggu cukup uang 50.000 itu gitu ya. Tapi dari tulisan si penulis gitu ya, dari Lavender ini, dia mengingatkan kita pentingnya untuk bersyukur. Jadi walaupun mungkin uang sakunya itu berkurang gitu ya, di mana biasanya itu mungkin 300.000, tiba-tiba 1 minggu ini dikasih cuman 50.000. Nah itu kan gapnya jauh banget gitu ya, jauh banget tuh. Sehingga gimana caranya kita itu nggak fokus pada wah ini uang 50.000 nggak akan cukup gitu ya, sehingga pikiran kita tuh mikirin sesuatu yang buruk gitu ya, sehingga aduh nggak bisa ini, nggak bisa gitu ya, 1 minggu nggak mungkin cukup gitu ya, karena kebiasaan uangnya udah lebih gitu ya. Tapi di sini si penulis bilang dia bersyukur gitu ya, dia bersyukur walaupun uang sakunya cuma 50.000 gitu ya untuk 1 minggu, sehingga dia berusaha untuk menghemat uang, menghemat untuk uang kuliah, baik dari print-print tadi katanya kan. Nah di situ cerita ini mengingat aku juga, mengingatkan teman-teman yang mungkin pernah mengalami. Oke, ini ada nih yang di kolom komentar nih, pernah Hyung dulu pas kos. Nah kan anak-anak kos pasti pernah ngalamin teman-teman, terutama anak kos yang sendirian gitu ya, di mana nggak ada temen. Kalau seandainya ada temen, ya kalau kita lagi kurang uang gitu ya, bisa minjem gitu ya. Kalau ini kan, kalau sendirian tuh agak susah gitu ya. Sendirian apalagi orang yang introvert, jarang bergaul gitu ya. Nah itu sangat relate banget gitu. Jadi kalau dari cerita ini yang kita bisa ambil terkait dengan rezeki yang sudah dijelaskan oleh Bapak Teddy tadi, di mana kalau kita ngelihat ya rezeki tambahan yang diterima oleh Lapindo tadi rezeki dari Allah, di mana si Lapindo tuh nggak menyangka gitu ya bakal dapat rezeki tambahan tadi. Tapi dia bercerita bahwa walaupun uangnya hampir habis, uang 50.000 untuk 1 minggu tadi, tiba-tiba dia dapat rezeki tambahan. Itu dari Allah dan itu yang harus syukuri. Kemudian di awal juga dia bilang bahwa sebesar apapun ataupun sekecil apapun rezeki yang dia terima, dia harus bersyukur dan bisa memanfaatkan rezeki itu. Itu sih kalau ngelihat cerita pertama ini ya. Oke, lebih banyak ke tentang rezeki yang dia bahas, kemudian sangat relate dengan anak-anak yang rantau, anak-anak kuliahan gitu ya, anak-anak yang support uang itu terbatas lah gitu ya. Pemberian uangnya itu terbatas. Kalau Babe tadi udah ngelewatin ya, kita nggak usah bahas ya. Orangnya udah Tapi aku lalang punya buana ya. tips. Gimana gimana? Aku punya tips untuk para mahasiswa yang lagi ngekos sendirian. Ah, gimana Perbanyak, gimana tuh? perbanyak, perbanyaklah teman-teman rumahan. Wah, Nah, agak itu agak bener agak, agak banget. kurang aku. Lah, itu bener banget. Kalau misalkan kalian Iya. punya teman-teman rumahan itu yang banyak, itu gampang banget. Kamu nanti siang main ke rumah si ini, sore nanti main ke rumah ini, itu gampang banget. Santai aja, selalu aja. Karena aku dulu juga kayak gitu. Banyak teman-teman aku yang rumahan. Jadi nyantai Iya, aja. iya. Siang main ke rumah dia, sore main ke rumah dia. Numpang Gampang makan ya. jadinya. Iya dong. Iya, 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 boleh, boleh tuh. Boleh dicoba tuh. Wah, tapi buat teman-teman yang mungkin agak tertutup ya, mungkin agak nggak relate, tapi kalau mau dicoba boleh tuh. Karena kan menambah relasi juga baik gitu ya teman-teman. Nggak, kalau terlalu Nah, tertutup juga kurang ya gitu ya. Apalagi kita anak rantau, yang anak rantau sangat relate gitu ya. Oke, itu cerita pertama nih. Mungkin dari cerita pertama, ide bagus ya. Dari cerita pertama ini buat teman-teman yang pengen ngasih saran, ngasih pendapat terkait cerita pertama ini ataupun berbagi cerita gitu ya, berbagi cerita terkait dengan cerita ini. Ada yang relate Kak, sama Kak. Kemarin ketika aku di kos, aku tiba-tiba dapat dikasih ibu kos aku uang 1 miliar gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi intinya ada sesuatu kebetulan lah. Nah, boleh tuh diceritain gitu ya di kolom komentar. Nanti boleh nanti diceritain di kolom komentar. Nanti kalau seandainya kita ada luang waktu, kita coba baca gitu ya. Oke, itu cerita pertama nih, Be. Mungkin kita lanjut ke cerita selanjutnya. Dari cerita pertama ini, saya harap sih teman-teman yang udah join, terutama yang join ya, bisa mengambil hikmah lah, bisa mengambil hikmah dari cerita pertama ini.
Oke, terima kasih buat Lavender tadi ya, Lavender buat si penulis Lavender. Cerita kamu sudah dibacain pada malam hari ini dan terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, ini udah aku kasih tanda nih. Oke, udah muncul deh? Sudah muncul. Sudah ya. Oke, kok yang ini? Oke, ini ceritanya nih. Wah, salah. Wah, salah. Nah, yang mana jadinya? Ngelek laptopnya. Sorry. Nah, ini ya. Sorry. Oke, ini ceritanya nggak terlalu panjang, tapi coba kita sama-sama simak, kita sama-sama dengarkan gitu ya ceritanya ya. Ini dari nama anonimnya agak panjang ya, bidadari turun dari becak. Oke, dari becak ya. Oke, kita sama-sama pernah jatuh ke selokan. Ini belum apa-apa udah ngajak jatuh ya. Kalau aku sih belum pernah ya jatuh ke selokan. Kalau Babi mungkin pernah ya. Dia bilang kita sama-sama. Belum pernah kalau aku ya. Kita sama-sama pernah Pernah, jatuh ke aku selokan. pernah. Waktu Kenapa kenapa? belajar sepeda. Waktu belajar sepeda, Ah, aku nyemplung ke selokan. oke, itu berarti Babi relate nih. Kita sama-sama ya. Ini ngajak-ngajak si penulis nih. Kita sama-sama pernah jatuh ke selokan. Pernah patah hatinya gitu ya. Kita tahu rasanya jadi yang tak dipilih atau jadi yang disalahkan kalau sudah berusaha benar. Masa lalu kita mungkin tak bersih, tapi hati kita sedang belajar jujur. Belajar pulang pada kebaikan meski jalannya nggak mulus kayak jalan tol. Kalau nanti kita tak dipertemukan dengan yang tak sempurna, tak apa, karena kita juga tak sempurna, hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Semoga kelak kita dipertemukan dengan yang sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Dan jika itu bukan kamu, bukan aku, ya nggak apa-apa. Semoga kita tetap bahagia, ikhlas, ridho, dan bisa tetap tersenyum dengan manis. Mau nangis dulu nggak apa-apa sih kalau lihat dia sama yang lain, tapi abis itu senyum lagi ya. Oke oke oke. Aku agak ini ya, agak coba mentelaah dari ceritanya. Dari cerita itu sebenarnya dari awal tuh bukan bukan selokan yang kita bayangin gitu ya. Ternyata tuh, maksudnya di sini tuh mungkin ini mungkin lebih ke jatuh cinta gitu ya. Dia tuh berbicara tentang rasa jatuh cinta dengan seseorang tanpa tanpa kita ketahui seseorang itu siapa gitu ya. Kemudian dari si penulis ini yang bisa kita lihat dari ceritanya, dari cerita ini, si penulis tuh mencoba mengungkapkan rasa-rasa yang mungkin nggak terucap gitu ya, rasa-rasa yang tak terucap sama seseorang gitu ya. Sehingga di sini dia menuliskan bahwa kalau nanti kita tidak tak dipertemukan gitu ya, seakan-akan dia tuh bilang bahwa si penulis ini sedang mengungkapkan kepada seseorang tanpa orang tersebut tahu gitu ya, bahwa dia tuh nggak terlalu berharap gitu ya, nggak terlalu berharap kalau seandainya nggak dipertemukan untuk bersatu gitu ya, dia merasa itu hal yang wajar karena dia menganggap bahwa manusia itu kan manusia nggak sempurna dan bakal dipertemukan dengan yang lebih baik. Dan semoga kelak kita dipertemukan dengan yang sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik. Ini juga doa kayaknya, karena ada semoganya gitu ya. Doa. Kemudian jika itu bukan kamu, bukan aku ya nggak apa-apa. Oke, dari cerita pertama ini menurut Babe gimana nih? Apa ini yang Cerita kalau yang kedua, Babe lihat nih? cerita kedua, Yung. Oh yang kedua, yang kedua. Cerita kedua ini apa nih yang Babe lihat nih? Kalau dari aku tuh ngebayangin itu sih. Kalau Babe gimana nih? Oke, gimana Be? Kalau kalau dari sudut pandang aku ngelihatnya ini maaf ya seperti gagal nikah sih kalau aku ngeliat. Beda yang udah nikah ya. Ngomongin gagal nikah nggak Aku apa-apa ya. gitu. Karena dia beberapa kali bilang bukan beberapa kali sih aku ngeliat tulisan dia berkata bahwa mengikhlaskan atau dia juga bilang kalau misalkan nggak ketemu dengan kamu atau aku juga nggak apa-apa, semoga menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Nah aku ngelihatnya dari sisi yang dia itu kayaknya lagi gagal nikah gitu. Kalau misalkan yang dimaksud dari si penulis
adalah gagal nikah, eh maka seharusnya ya boleh bersedih, boleh khawatir, boleh, itu namanya sifat manusiawi. Dan dulu para sahabat juga seperti itu namanya masih manusiawi, tapi tidak boleh berlarut-larut. Nah itu yang tidak boleh, itu berlarut-larut. Dan yang nggak boleh lagi itu ketika kita berandai-andai. Nah itu nggak boleh banget, berlarut-larut tidak boleh, berandai-andai pun itu nggak boleh banget. Andai saja kalau misalkan dulu aku lebih duluan ngelamar dia, aku akan ada di pelaminan itu. Nah itu andai aja kalau misalkan dulu aku hijrahnya lebih cepat, lebih duluan daripada suaminya yang sekarang, mungkin aku yang bakalan menikah dengan si cewek itu. Nah itu udah nggak boleh banget, berandai-andai itu nggak boleh banget. Andai saja dulu aku punya harta yang berlimpah, maka akan aku bungkam mulut si calon mertua tadi. Itu nggak boleh banget, berandai-andai itu nggak boleh. Jangan guys, jangan berandai-andai. Nah kalau misalkan dari apa tadi gagal nikah, maka ambillah kisah Bunda Siti Khadijah. Bunda Khadijah itu sebelum dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah gagal nikah 2 kali, Mas. Gagal nikahnya itu maksudnya bercerai ya. Ada yang gagal karena suaminya meninggal, dan ada juga karena memang bercerai. Nah, intinya apa? Intinya ketika kita mengalami kegagalan, yakinlah kegagalan itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dari kegagalan itu kita belajar untuk menjadi lebih baik. Dari kegagalan itu Allah apa ya? Kita dari di malam hari ini, dari 2 cerita itu kan kita belajar yang namanya hati ya. Dari di awal juga si pencerita pertama juga menceritakan tentang semangat, kelas dan lain sebagainya. Itu kan tentang hati kita ya, biar lebih sehat lagi. Kemudian di cerita kedua ini juga lebih menyentuh di hati lagi. Maka malam ini kita belajar tentang hati, dan semoga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, jadi ketika kita merasakan kegagalan, terutama dalam cinta atau pernikahan, maka yakinlah takdir itu lebih pahamlah Allah daripada kita. Hati ini milik Allah. Andai saja kalau misalkan aku beneran nikah dengan dia, pasti keesokannya aku bakal apa namanya ngajak istriku senang-senang, ngajak anakku pergi liburan dan sebagainya. Jangan pakai andai-andai. Takdir yang sudah engkau terima itu adalah yang terbaik. Menyesal boleh, tapi jangan berlarut-larut. Kamu nangis sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Andai-andai jangan. Nah, balik lagi pada kisah Bunda Khadijah. Bunda Khadijah sebelum dipertemukan dengan Nabi Muhammad, beliau gagal 2 kali dalam pernikahan. Yang ada yang gagal karena apa namanya tadi, ada yang meninggal, ada yang memang cerai dan sebagainya. Tapi ketika dari pengalaman-pengalaman itu, akhirnya Bunda Khadijah mendapatkan seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa jadi kegagalan kamu yang sekarang itu karena Allah ingin menaruh kamu di pelaminan bersama pasangan yang memang terbaik untuk kamu. Bisa jadi kamu sekarang itu belum siap. Nanti dulu, sabar. Kamu ini sekarang itu belum siap. Karena lebih baik kamu ini memperbaiki diri dulu, memperbanyak hafalan dulu. Karena nanti jodoh kamu itu lebih baik lagi daripada yang sekarang. Jodoh kamu ini bisa aja habis Quran, ganteng, tampan, putih, tinggi, kaya, terus udah melalang buana kemanapun. Nah, itu siapa tahu itu jodoh kamu nanti 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan. Jadi sekarang kamu persiapkan aja. Itu kalau misalkan si penceritanya adalah si cewek. Kalau misalkan yang cerita adalah cowok, bisa aja nanti jodoh kamu si cewek ini adalah ustazah, hafizoh juga, kemudian seorang pendakwah yang luar biasa, public speakingnya bagus, cantik, tinggi, putih, dari keluarga konglomerat, anak tunggal. Nah loh, kurang apa lagi? Makanya bersabar aja, sabar. Bersabarlah, maka kenikmatan itu akan kau dapatkan. Dan ini juga kita sharing ya. Beberapa pekan, bahkan beberapa bulan ini, aku tuh lagi mengamalkan banget yang namanya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kesulitan, ternyata di situ membersamai kemudahan-kemudahan yang lainnya. Bisa saja sekarang kita mengalami kesulitan. Contoh, semisal si pencerita lagi ngalamin kesulitan dalam menikah. Bisa jadi kamu mendapatkan 10 kemudahan, itu minimal. Minimal itu 10 kemudahan kamu dapatkan di hari yang sama.
Bisa aja ketika kamu gagal menikah, kamu dimudahkan dalam urusan skripsinya mungkin, atau kamu dimudahkan dalam mendapatkan sebuah motor mungkin, atau mendapatkan mobil. Bisa saja kamu mendapatkan kemudahan di jalanan mungkin. Bisa saja kamu mendapatkan kemudahan bebas tilang dari polisi mungkin. Bisa saja kamu mendapatkan kemudahan yang lain sebagainya. Banyak kemudahan-kemudahan yang tidak kita sadari, ternyata itu berbarengan dengan kesulitan yang kita alami. Maka kenapa aku bilang hari ini kita berbicara tentang hati? Ketika hati kita sehat, insya Allah semuanya itu bakalan baik-baik aja. Ini kan bisa aja si penulis kan hatinya lagi nggak sehat, hatinya sedang terganggu lah karena gagal menikah. Maka perbaiki dulu hati, perbaiki dulu niatnya, perbaiki dulu niat ingin menikahnya tadi. Siapa tahu ada niat yang kurang bagus ketika ingin menikah, maka Allah tunda dulu. Nah, kamu kayaknya beneran belum saatnya untuk menikah deh. Karena niat kamu masih belum sepenuhnya untuk aku. Niatkan nikah karena Allah. Kenapa? Pernah waktu di majelis, kami ini bercerita, saling bertukar cerita. Beliau ini belum nikah. Curhatlah ke aku. Jadi menurut kamu nikah itu seperti apa? Apakah hanya berdasarkan sayang? Dan kayak gitu kan. Terus aku tanya balik, bentar, ini maksudnya kenapa? Iya, jadi kalau misalkan kata dia, jadi kalau misalkan nikah itu karena sayang dan cinta, gimana kalau misalkan pas sayang atau cinta kamu sudah habis? Gimana kalau misalkan nanti pas pasangan kamu yang tadinya kurus sekarang menjadi besar? Gimana pas nanti kalau misalkan pasangan kamu yang tadinya putih sekarang menjadi hitam? Gimana nanti pas pasangan kamu dan lain sebagainya? Banyak banyak seandainya katanya. Terus aku bilang, kalau misalkan memang kamu nikah karena hanya sekedar urusan sayang atau cinta, maka itu salah. Dasar kamu udah salah untuk menikah. Kalau misalkan laki-laki menikah karena maaf syahwat, itu naluri laki-laki ya. Dan kalau misalkan perempuan menikah karena ingin harta, itu memang nalurinya perempuan. Maka aku kurang setuju kalau misalkan ada yang namanya wanita matre atau cewek matre, aku kurang setuju. Karena itu memang nalurinya cewek dan naluri cowok adalah maaf dari syahwat. Jadi kalau misalkan kamu nikahnya karena dasar-dasar hanya sekedar sayang dan lain sebagainya, maka salah. Karena dasar menikah adalah karena Allah. Jadi ketika kita menikahnya karena Allah, mau nanti pasangan kita bangkrut, mau nanti pasangan kita udah nggak putih lagi, mau pasangan kita nanti sudah nggak secantik yang dulu, itu insya Allah bakalan baik-baik saja. Mau dilanda dalam permasalahan ekonomi, itu insya Allah pernikahannya baik-baik saja. Kenapa? Karena memang niatan nikah di awal itu karena Allah. Mungkin kalian pernah sering dengar bahwa ketika kita menikahnya karena Allah, ini adalah seorang suami dan ini seorang istri, sama-sama niatnya karena Allah, semakin dekat kepada Allah, maka suami istri tadi semakin dekat lagi. Tapi kalau misalkan memang niatannya bukan karena Allah, ini bakalan jauh. Allah kan ada di atas. Jadi kalau misalkan suami istri niatannya bukan karena Allah, dekatnya itu agak cukup sulit ya. Karena kalau misalkan niatannya bukan karena Allah, karena sesuatu dan sesuatu itu hilang, maka ya sudah hilang, sudah alasan mereka untuk mempertahankan pernikahan. Maka perbanyaklah istighfar dan lihatlah apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau posisinya itu ada di posisi aku, jujur ya, beberapa pekan ini kan atau beberapa bulan ini bahkan memang kami lagi dilanda cobaan di ekonomi. Kami mendapatkan rezeki yang lagi ngepas-ngepas banget. Yang bikin aku tetap semangat dalam menjalani hidup adalah aku tuh penasaran, ini endingnya nih Allah mau ngasih apa, Kak? Ending yang Allah kasih ke aku nih apa? Kebahagiaan apa yang ingin Allah kasih ke aku? Dan ternyata kebahagiaan yang mau Allah kasih ke aku adalah cinta kami itu makin bersemi. Kami makin dekat lagi, percakapan kami makin enak lagi, kami makin menikmati makanan piring berduanya lagi, kami makin menikmati momen-momen kami makin bermesraan lagi. Ternyata endingnya itu yang bikin kita tuh penasaran tadi tuh, ini endingnya nih seperti apa? Dan ketika kita sudah tahu endingnya, wah ternyata endingnya seperti ini. Makasih ya Allah. Nah itu, makanya perlunya kita untuk melatih hati kita agar terus mendekat kepada Allah itu seperti itu yang aku maksudkan. Setiap hal atau setiap sesuatu yang kita alami, lihat endingnya. Ini Allah ini pingin endingnya itu seperti apa? Lihat endingnya itu dari kacamata Allah. Allah ini pengen seperti apa nih? Allah ini ngasih jalan yang seperti ini biar aku nih seperti apa? Ini
Allah ngasih jalur yang ke sini, ini biar aku ini kemana nih? Lihat dan tanyakan itu kepada Allah. Jangan tanya ke sesama manusia, karena manusia pun tidak tahu endingnya seperti apa. Tanyakan kepada Allah. Ngobrollah secara manja-manja kepada Allah. Yang sering aku lakukan seperti itu. Ya Allah, ini serius nih Allah. Ini duitnya tinggal segini-gininya. Ini mau kemana? Mau kau kasih kemana nih jalan? Dan endingnya ternyata ini kebahagiaan seperti itu yang ingin Allah berikan. Jadi seperti itu ya, malah jadi panjang ya. Jadi kalau dari sudut pandang aku seperti itu ya, dari kegagalan nikah, maka jangan bersedih karena Bunda Khadijah pun pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, tapi ternyata beliau disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka lihatlah sekali lagi, lihat endingnya. Allah ingin ngasih ending yang terbaik bagi kita. Seperti itu ya. Wallahu Masya a'lam. Allah. Masya Allah. Kalau cerita sama Babe ini pasti panjang lah kayaknya. Tapi ceritanya itu banyak sekali cerita-cerita yang diangkat gitu ya. Yang dimana mungkin teman-teman sini belum pernah dengar. Ataupun mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita-cerita kayak tadi ya. Bunda Maryam, Bunda Khadijah gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman yang udah pernah dengar sebagai reminder. Ataupun teman-teman yang baru pertama dengar itu sebagai ilmu baru gitu ya. Oke, kalau dari ceritain sih karena aku ngeliatnya tuh dari cerita si apa tadi bidadari apa tadi bidadari dari becak ya. Turun dari beca. Bidadari turunnya ada turunnya, turun dari becak gitu ya. Kita nggak tahu nih sebagai cowok atau cewek ya. Tapi di sini dia tuh masih luas banget. Dia bilang dia kayak mengikhlaskan seseorang gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Babe tadi dia menganggapnya bahwa si penulis itu lagi gagal nikah gitu ya. Kalau dari aku sih ngelihat dari tulisan si penulis bahwa dari tulisan ini dari cerita kita pada malam hari ini cerita kedua ini mengingatkan mengingatkan kita kembali bahwa jangan terlalu berharap kepada seseorang untuk mendapatkan seseorang yang sempurna gitu ya. Nah tadi ada disebutkan di ceritanya itu bahwa kalau emang nggak bisa dapat yang sempurna nggak apa-apa karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Nah itu juga mengingatkan kita bahwa ya untuk apa berharap kepada seseorang untuk menjadi sempurna, sedangkan kita aja kan sebagai manusia kita tahu nih bahwa kita sebagai manusia itu nggak akan bisa jadi yang sempurna ya, kecuali Rasulullah ya karena dia udah dijamin oleh Allah nggak akan berdosa baik sekarang ataupun nanti gitu ya. Nah, tapi ini berbicara tentang kita sebagai manusia biasa gitu ya. Nah, dari cerita ini tuh mengingatkan kita bersama gitu ya terkait dengan kalau seandainya emang kita ingin mendapatkan seseorang yang sempurna, ingin mendapatkan seseorang yang baik gitu ya, yang baik, seseorang yang sesuai lah apa ya dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan catatan kita nggak boleh terlalu mengutamakan kesempurnaan pada seseorang. Intinya kalau seandainya kita mau berharap mendapatkan seseorang yang baik, ya kita harus menjadi baik terlebih dahulu, kita persiapkan dari diri kita sendiri gitu ya. Itu sih kalau ngelihat dari cerita ini. Karena kalau kita ngelihat dari cerita-cerita ini masih luas gitu ya, masih luas karena nggak spesifik. Berbeda kalau yang tadi kan, kalau yang tadi cerita pertama dari Lavender gitu ya, dia menyebutkan bahwa dia tuh lagi kuliah, terus ada kejadian dia cuma dikasih uang segini, kemudian dia mendapatkan rezeki tambahan. Nah, itu kan bisa kita bahas tuh. Tapi kalau yang cerita kedua ini masih sangat luas, dia hanya menyampaikan bahwa seandainya dia nggak bisa dapat ya, seseorang yang sempurna, dia menyadari bahwa dia juga nggak sempurna. Gitu sih dari cerita ini. Semoga teman-teman mendapat hikmahnya gitu ya. Kalau teman-teman ada pandangan lain terkait dengan cerita ini boleh, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama gitu ya. Ataupun ada cerita terkait yang mirip-mirip lah boleh juga gitu ya. Oke, itu cerita kedua nih. Oke, kita lanjut aja ke cerita selanjutnya. Karena cerita kedua ini karena masih luas banget gitu ya, belum mendapatkan spesifikasinya gitu ya. Kalau teman-teman bercerita tuh lebih bagusnya sih kasih contoh ya, kasih contoh langsung biar kita tuh bisa ngebayangin. Oh, teman-teman tuh ngalamin kejadian ini sehingga kita tuh bisa ngambil ngambil hikmah kemudian kita lihat juga apakah kita tuh pernah ngalamin juga kayak gitu ya kayak teman-teman ceritakan di sini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, walaupun ceritanya masih umum, kita coba telah sama-sama gitu ya. Kita coba ambil hikmah dari cerita yang teman-teman tulis gitu ya. Oke, itu cerita kedua nih. Aduh, ini cerita kedua aja udah pukul 9 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja teman-teman. Masih ada beberapa cerita lagi. Teman-teman boleh disimak gitu ya. Oke, ide muncul. Nah, kita lihat cerita selanjutnya ya. Ini langsung ceritanya nih. Oke, udah muncul ya, Be? Muncul. Muncul. Oke. Oke, ini cerita ketiga teman-teman. Nama penulisnya, nama anonimnya ya, es krim gitu ya. Nah, ini kayaknya
orang yang suka es krim gitu ya. Oke, Kak, aku merasa dicintai, tapi aku merasa nggak punya bukti kalau aku dicintai. Gimana menurut kakak sama kenapa dia kode aja? Ya, memang aku kata Sandi pesulap, dikira bisa tebak-tebakan. Bercanda ya. Jadi intinya penyampainya aku bingung. Oke, wah ini khusus untuk babe banget ini. Enggak, Gimana nih ya? kamu kayaknya momen yang ini momen kamu deh. Kok aku sih? Kayaknya momen yang ini kayaknya pas di kamu deh, Yung. Gimana? Kok kalau babe berpandangan bawain cocok untuk aku coba. Gimana? Kenapa kata? Kalau Itu nggak ngobrol, salah Pak. ingat, kamu pernah ngerasain yang kayak gini juga. Kalau nggak salah ingat ya. Gimana? Aku pernah aku merasa Pernah dicintai nggak kamu tapi ngalamin kayak gini? aku merasa dicintai dia bilang kan. Tapi orang itu cuma ngode-ngode aja gitu ya. Nggak Nah, pernah lah, nggak pernah lah. Aku palingan aku yang ngode gitu ya. Enggak lah, enggak. ah, Kalau oh ya, kalau ini dari Babe dulu lah. Kalau dari Babe deh ngelihatnya. Pernah nggak ngalamin mungkin dari zaman-zaman muda Babe gitu ya, zaman-zaman playboy dulu gitu ya. Pernah ada cewek gitu ya, ngode-ngode Babe gitu ya. Tapi Babe tuh kayak pura-pura nggak tahu gitu atau gimana tuh? Ada nggak pernah pengalaman gitu? ah, gimana mana? Cewek itu ngode aku, tapi aku pura-pura nggak tahu. Iya, kan ada tuh kayak kayak cewek-cewek tuh eh dia nunjukin dia rasa suka ya, kayak ngobrol tuh lebih intens sama kita, kemudian kita tuh tahu oh kalau cewek tuh terlalu deket sama kita tuh kan pengen deketin maksudnya tuh kan, cuman kan gengsi cewek tuh nggak mau tuh ngungkapin duluan, gengsi cewek tuh gitu, sehingga mereka tuh nunggu aja, nunggu nunggu kita ngungkapin, padahal dia tuh udah ngode dari awal kita gitu, awal bertemu sama kita gitu. Pernah nggak ngalamin gitu, Be? Tapi ini kayak Oke, kegeeran ya, kegeeran kita cowok ya. oke. Tapi Kalau siapa tahu, itu eh di 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 waktu SMA, awalnya itu dari ini. eh Apa namanya? Sholat taraweh, sholat taraweh. eh Ya biasa lah, zaman juga lagi zaman-zaman masa muda ya, namanya sholat taraweh, jadinya niatnya sih sholat taraweh, tapi kan pakaian kan tetap ngasih yang terbaik ya, ngasih yang terbaik tetap ngasih yang terbaik, jadi ya kalau, ya sholat aja sholat, habis itu pas pulang, jadi kan ada jeda dari Isya menuju sholat taraweh, kan ada jeda tuh, ada jeda ceramah dan sebagainya. Nah, posisinya di situ aku lagi keluar dari masjid. Nah, di situ ada sih yang cewek ngode-ngode, maksudnya cewek kayak ya siulan gitu lah, siulan sama pura-pura batuk gitu lah. Awalnya memang aku cuekin karena memang malam cuy, nggak jelas cuy. Itu malam nggak jelas, jadi aku siapa sih, jadi ya udah aku cuekin. Nah, beberapa hari setelah itu aku tuh lewat naik motor, habis itu dipanggil sama cewek itu, cewek yang ngode-ngode itu dipanggil. Oh, kan aku nggak tahu ya, oh siapa aku, iya, oh ya udah, jadi aku samperin, kenalan dan sebagainya, ya ya habis itu deket lah dan sebagainya. Kalau misalkan yang dimaksud seperti itu pernah ya, kalau bisa di kode, tapi memang yang mengungkapkan duluan si cewek sih, bukan aku, karena itu jujur itu pertama kali kenal yang, bukan pertama kali cinta ya, kalau misalkan cinta aku juga nggak tahu cinta seperti apa juga ya. Pertama kali aku ditembak ya seperti itu, yang mereka. Kalau misalkan posisinya aku yang ngode, banyak ini banyak, oh, aku yang ngode cewek, banyak enggak ya, banyak. aku dari dulu nggak suka ngode cewek itu sama juga, Nggak karena usah ngode ya, kalau langsung to the point iya, ya. karena iya, maksudnya gini, aku tuh nggak suka ngode, tapi kalau misalkan memang aku ada yang nge-share, biasanya langsung aku minta kontaknya gitu sih, jadi nggak pakai kode-kodean, aku minta kontaknya, Siap. terus udah kayak gitu. Iya, aku kan orangnya nggak suka ribet ya, jadi daripada ngode-ngode, jadi lebih baik aku langsung samperin, udah kayak gitu. Iya. Cuman Kalau dari aku, eh dari Yung ini pasti banyak sebenarnya ceritanya, cuma dia ini malu tahu untuk dicerita. nggak, aku tuh lagi ngebayangin dari ceritanya itu gitu ya. Sebenarnya aku tuh juga sama tuh. Tapi karena kan ini konsepnya tuh mungkin perempuan ya, ini dari ceritanya ya, si Estrim ini ya. Kita nggak tahu, tapi ini dari perspektif aku sebagai laki-laki gitu ya. Kalau aku ngeliatnya
Tapi kalau mungkin Babe pernah yang ngalamin waktu sekolah gitu, waktu sekolah ataupun teman-teman yang udah join pernah ngalamin di waktu SD itu si Anu suka sama kamu tuh gitu. Ya. Si Anu suka kamu sama Oh, kamu. iya Pernah nggak? dong. Pernah kan? Pernah banget yang kayak Nah, gitu. nah kalau aku ya kebetulan kalau aku sendiri gitu ya, bukan aku kayak merasa cinta kayak si penulis ya. Kalau dari aku tuh kalau pengalaman aku sendiri terkait dengan tulisan atau yang cerita kita saat yang lagi kita bahas gitu ya, pernah juga waktu SD pernah gitu. Ada yang bilang gitu ya, ada yang bilang si si dia tuh lagi suka sama kamu gitu ya. Sehingga aku tuh ngeliat tingkah lakunya tuh kayak intens lah sama aku intens. Tapi aku di situ karena nggak terlalu suka juga gitu ya. Kemudian aku nggak terlalu nanggepin gitu ya. Nah itu juga di SD pernah, di SMP pernah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin juga ada orang gitu ya yang bukan si yang orang yang suka sama kita yang ngungkapin langsung, tapi mungkin teman kita gitu ya yang bilang ini nih si dia nih lagi suka sama kamu nih gitu ya. Nah itu aku pernah ngalamin dari SD, SMP juga pernah gitu ya. Ada yang ngomong gitu. SMA, kalau SMA sih karena sekelas itu banyak cewek jadi eh, ada juga, cuman nggak terlalu ya apa SMA. Kuliah pun juga ada saat ini. Jadi kalau mau diambil ceritanya mungkin yang kuliah aja ya. Kalau yang SMP SMA itu mungkin terlalu banyak ya. Pernah dulu waktu SMP pasti pernah teman-teman. Teman-teman yang lain juga pasti pernah. Mungkin kalau teman-teman yang ekstrovert gitu ya, orang yang aktif gitu ya di kelas mungkin agak agak ini ya, kalau ada yang deketin biasanya langsung deket juga gitu ya. Tapi kalau orang yang pendiam, kebetulan kalau pas SMK itu juga aku pendiam gitu ya, agak pendiam, selalu duduk di belakang pojok belakang gitu ya. Kemudian aku pendiam, agak kurang interaksi sama ini ya, sama orang lain gitu ya. Nah ada teman aku yang bilang dia tuh lagi suka sama kamu gitu ya. Kemudian aku ngeliat ya memang si cewek ini kayak orang mau deketin gitu ya, kayak ngasih perhatian, nanya terus gitu ya. Ya nanya tuh alasan aja gitu gitu ya. Tapi itu waktu-waktu sekolah deh. Kalau waktu sekolah tuh kita anggapnya masa-masa inilah, masa-masa cita-cita monyet gitu ya. Tapi kalau seandainya ke masa kuliah, kalau masa kuliah saat ini sedang mengalami ya, sedang di fase-fase kuliah. Kalau dari cerita ini pernah ada teman aku yang bilang si dia tuh lagi suka sama kamu gitu ya. Kemudian aku ngelihat tingkah lakunya tuh juga aku mastiin bahwa dia tuh suka gitu ya. Tapi kembali lagi ke sikap aku ya, ke sikap aku gitu ya. Gimana sikap aku ke si perempuan ini gitu ya. Kalau aku ngelihat gitu, aku justru ngejauh tuh kalau saat ini ya. Kalau aku justru ngejauh malah ya. Ngelihat kalau seandainya tahu bahwa ada seseorang yang suka sama aku, kemudian ngelihat tingkah lakunya itu juga kayak lagi ngedeketin juga gitu ya. Aku sebagai nggak tahu kenapa pokoknya saat ini tuh aku kalau udah tahu tuh, oh dia ini ada yang pernah bilang dia itu suka sama aku gitu ya. Kemudian tingkah lakunya juga kayak nunjukin banget gitu ya bahwa dia itu suka sama aku gitu ya. Sehingga aku tuh ngerasa kalau seandainya aku justru aku balas gitu ya, aku balas, ini bakal terjadi sesuatu yang mungkin bakal berbeda gitu ya, terjadi hubungan yang enggak baik gitu ya. Kemudian mungkin aku bakal kalau seandainya putus juga aku bakal gimana ya. Itu jadi aku menghindari itu, kemudian aku malah nggak terlalu intens sama si perempuan itu. Kalau aku enggaknya. Tapi kembali lagi kalau di cerita ini, karena sih kan si pencerita ini kan kita nggak tahu tuh dia tuh cowok atau cewek. Kalau perspektif aku sih aku kan sebagai cowok nih, kalau aku ngelihat dia ceritanya sih cewek sih sebenarnya. Kalau si cewek kan pernah dikode-kode ya, yang paling sering dikode-kode itu biasanya cewek sih. Dikode-kodein itu, dikode-kodein untuk bahwa dia itu dicintai gitu ya, kayak diperhatiin, dibeli martabak lah, tiba-tiba dibeli makan lah. Banyak lah modus-modus cowok yang ini ya, yang aku pernah denger gitu ya. Tapi aku nggak pernah lakuin teman-teman. Aku nggak pernah. Kalau aku sih nggak pernah ngelakuin ya. Nggak kayak orang-orang ngode-ngode kayak tiba-tiba ngebeliin makanan gitu ya. Mungkin Bapak pernah nggak ngode-ngode seseorang gitu ya? Ya kan, ya kan yang ngode cowok. Iya. Ya santai aja, Kalau ayo agak santai aja, nggak usah marah-marah ente. Santai, santai, Bung. Sini kita nih santai aja. iya Ngegas. ya. Iya, kebanyakan Yuk, itu, yuk, kebanyakan yuk, cowok ya. yuk. Coba tampilin Mm-mm. lagi cerita yang tadi yang lagi kita Yang bahas. tadi ya. Aku takutnya ada yang terlewat. Yang aku Tuh, takutkan ada yang terlewat. dia tuh bingung menyampaikannya aja sih sebenarnya. Tapi Ya, intinya sih aku merasa dia gitu. tuh aku Sebenarnya memang memang paling nggak enak banget kalau misalkan
kita merasa dicintai tapi nggak punya bukti, itu memang paling nggak enak banget. Posisi paling nggak enak itu kayak gitu. Kita tuh bimbang. Ini sebenarnya Dani suka sama aku apa enggak sih? Iya, Iya kan? betul 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 betul. Posisinya tuh nggak enak banget. Jadi mending 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 beri penjelasan aja gitu loh. Kalau nggak tanya aja sekalian. Kamu Iya sebenarnya iya. suka apa enggak sih? Kalau misalkan suka ya yuk ke rumah, udah selesai urusan kan. Daripada kamu ngawang kayak gini, sumpah ngawang. Ini nih Betul. posisi ngawang banget ini. Nggak enak banget ya gitu gitu itu. Enak banget. Kalau makan tuh kayak serasa ada yang nyangkut gitu. Dan itu susah banget Wah, keluar kayak gitu. Iya kan? Oh, itu posisi cek. paling nggak enak banget. Nah, cewek nggak foto kode tuh be, langsung aksi aja katanya. Langsung aja be. Wah, kamu lah Yung. Kamu kan lagi ini disukai oleh seseorang. Enggak lah, enggak. Itu kan masa-masa silam itu udah lewat, udah lewat. Tapi Enggak, masa sekarang kalau juga ada kok. kalau kode-kode itu memang kebanyakan cowok ya. Tapi aku sebagai cowok sih ngerasa nggak pernah ngasih kode-kode gitu ya. Aku Itu bingung masih juga. pernah ngode-ngode. Iya. Tapi kebanyakan ya, mungkin karena itu lah kenapa cewek itu sering bilang semua cowok itu sama. Karena kebanyakan cewek itu ngelihat cowok itu sering ngode-ngode gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga sih sebenarnya. Nggak semua cowok gitu ya. Nggak semua cowok. Jadi Wah, teman-teman iya, jangan iya. sampai Nah, tuh. gimana? Tadi aku barusan nanya ke Ulpe. Emang dulu aku ngode-ngode enggak? Enggak, Enggak langsung aja. ngode-ngode. Langsung to the point. Iya. Iya, apa nih WKWK cowok suka ngode di status biasanya hanya tertuju sama. Nah, itu tuh keseringan ya orang ngode itu keseringan tuh dia buat status tuh, tapi dia yang hijau tuh apa ya? Friend lah ya. Pertemanan gitu ya, khusus untuk teman. Nah, yang ngodenya tuh biasanya tuh temannya tuh cuma satu juga ya, cuma satu orang gitu ya. Aku tuh nggak tahu tuh itu gimana tuh konsepnya tuh. Itu ngode, termasuk ngode nggak menurut Babe? Yang dimana dia buat story nih, dia buat story tapi dikhususkan untuk pertemanan, tapi pertemanan itu cuma satu orang itu yang dikodein gitu. Ya itu masih termasuk kode sih. Lah itu tuh kode banget gitu ya, tapi kan si yang lihat itu nggak tahu bahwa dia itu cuma dia sendiri gitu ya, tapi itu kan Cuma pribadi ya pribadi. Bapak itu nggak relate sama karena nggak pernah. enggak, ya walaupun aku nggak pernah, tapi kan ada juga teman aku yang melakukan hal seperti itu. Tapi Ah, kalau di aku itu, menurut aku tuh nggak banget. Kalau cowok nggak yang banget ya. ngode-ngode, menurut aku tuh nggak banget. Nggak banget. Aku juga nggak banget. Justru aku jarang tuh menggunain sesuatu status yang dimana khusus untuk pertemanan aja, dimana pertemanan itu kita bisa pilih gitu ya. Aku jarang banget itu. Kecuali ada beberapa momen mungkin aku lagi di luar nih, sedangkan aku nggak mau orang ini tahu aku di luar gitu ya. Orang tua aku atau kakak aku misalnya. Nah baru aku unfriend, jangan sampai lihat gitu. Nah itu mungkin pernah aku gunain. Tapi kalau yang pengkhususan untuk orang yang dilihat itu agak susah ya. Aku nggak pernah ngalamin gitu ya. Oke, ini banyak banget nih komentar dari ini nih, dari kolom chat. Cihuy, siapa tuh? Aduh, salah ini. Siapa tuh Hyung? Oke. Eh, bentuk kalimat kalimat kodenya tuh bagaimana lah? Eh, bagaimana? Kalau dari kode-kode itu biasanya tindakan sih. Kalau kalimat sih agak agak ini ya, agak kurang ya. Kalau kalimat kan kayak ngobrol langsung kan, interaksi langsung kan. Biasanya tuh kode-kode tuh biasanya dalam bentuk tindakan. Kayak tadi tuh, seandainya si cowok tuh lagi suka sama seseorang gitu ya, dalam Instagram gitu ya. Kemudian dia buat story, di mana story-nya itu isinya itu kayak mengungkapkan perasaan, tapi kemudian di story itu dikhususkan ya, dikhususkan untuk satu orang ya, di mana si cewek yang disukain gitu ya. Kayak tindakan lah, tindakan kalau menurut aku. Kalau Babe ngelihatnya gimana? Pernah nggak tahu ataupun pernah dengar gitu ya, ngode tuh bisa melalui ungkapan gitu, ungkapan perasaan bukan melalui tindakan. Ngode-ngode gitu. Sebenarnya gini, Kalau aku kalau misalkan yang dibilang kode soal perasaan, itu pernah, tapi sudah posisinya sudah pacaran, paham nggak sih? Kalau misalkan belum pacaran, aku itu nggak ngode-ngode. Tapi hmm, kalau misalkan posisinya sudah pacaran, kodeku itu pun kodeku itu bukan kode, gimana ngomong? Kalau misalkan posisinya ini, jadi terbawa suasana ya, maaf ya. Oke, aku mencoba nggak relax apa-apa, nggak dulu. apa-apa. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan di dalam posisi pacaran, ngode itu wajar. Ngode seperti apa? Misal, contoh, kalau misalkan sudah pacaran, kodenya itu adalah kode bahagia. Misal, pasang foto berdua, habis itu dengan lagu bahagia. Nah, itu adalah kode bahagia bahwa pasangan
pasangan kalian itu sedang bahagia atau kita tuh sedang merasakan kebahagiaan. Nah, itu kode. Kalau misalkan habis itu foto tiket berdua terus difoto terus diupload, nah itu berarti kode bahagia. Iya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud di sini adalah Oh, ngode-ngode, gila ini memang enggak, bukan aku banget sih. iya iya iya. Aku ngerti Kalau ngerti Be, kalau ngerti Be. misalkan kalau misalkan yang dimaksud kode di sini adalah mengutarakan lewat lagu tapi statusnya masih belum pacaran, ya itu bukan cowok banget sih kalau menurut aku. Iya 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 iya. Tapi Cowok itu ini kan Be. Sekarang ah, itu kan sekarang itu lagi ngetren cinta dalam diam Be. Kayak orang-orang nggak mau ngungkapin gitu. Tapi dia tuh ada rasa suka gitu. Tapi kebanyakan si cewek kayak gini itu. Jadi dia tuh buat status gitu ya kayak buat status tadi. Kan dia tuh nggak ini, dia tuh suka sama seseorang nih. Sehingga dia tuh pengen orang itu tuh tahu bahwa dia itu menyukainya gitu ya. Dia buat story ataupun apa gitu ya. Kemudian yang membuat orang yang disukainya itu eh, ngelihat story itu pengen berinteraksi lah sama dia gitu ya. Nah contohnya ini nih, ada di kolom komentar nih Pepe. Kalau cewek buat status, terus si cowok bales buat status lagi. Aduh, kalau cewek buat status, terus si cowok buat status lagi dengan seolah-olah menjawab gitu. Apakah itu kode ke Babe? Jadi saling balas status ini. Kebayang nggak bayang iya ini itu yang kalau pertanyaannya? kalau itu termasuk kode itu. Itu termasuk kode. Biasanya ada kata-kata yang sulit diungkapkan. Biasanya lewat Iya lagu ya. iya iya. Iya iya Seperti iya itu. iya. Dengan Atau story-story misalkan tadi ya. biasanya mereka lagi berantem atau baru putus, biasanya kode-kodenya lewat lagu dan sebagainya. Biasanya seperti itu sih, iya. Iya iya iya. Berarti eh karena aku tuh ngelihatnya tuh sangat relate sama teman-teman mungkin mungkin teman-teman bukan teman-teman di sini ya. Maksud aku orang-orang yang pernah aku lihat gitu ya, orang-orang yang pernah aku lihat kayak buat story tiba-tiba yang kayak biasanya nggak pernah bahas ini tiba-tiba ngebahas ini kayak ini lagi Nah, ngode iya. siapa gitu ya tiba-tiba aja gitu ya ada perubahan di situ ya nah itu kan kelihatan banget itu lagi ngode seseorang kan ya itu salah satu mungkin bentuk kode-kode yang eh, tanpa sadar gitu tanpa sadar tapi ada orang yang tujuh lah kalau kode-kode itu oke ada lagi pertanyaan nih ngode ngajak nikah tuh keterlaluan nggak Beh Wah, itu gimana sih ngode ngajak nikah itu sih apa ya? Tergantung ya yang ngode siapa. Kalau misalkan yang ngode cewek ya mungkin masih boleh. Tapi kalau misalnya itu yang ngode cowok, itu bukan cowok banget. Karena cowok iya itu iya iya langsung beraksi, langsung iya datang ke iya rumahnya, ngomong, aku pengen ngelamar anak ibu, anak bapak, aku pengen bahagian dia, aku pengen ngambil tanggung jawab bapak karena pengen melamar si dia dan sebagainya. Cowok itu seperti itu. Cowok itu nggak banyak ngomong, tahu-tahu langsung beraksi. Iya, iya betul betul. Karena Kalau ngelihat cowoknya kode-kode tuh kebanyakan cewek sih, nggak mungkin cowok ya. iya, Iya iya iya. tapi memang nggak ada salahnya juga kalau misalkan cewek duluan yang ngajak itu nggak masalah. Aku bukan mengiyakan ya, tapi tidak masalah kalau misalkan cewek duluan yang ngajak. Tapi memang alangkah baiknya kalau misalkan memang cewek duluan yang ngajak itu melalui perantara ya. Sama seperti Bunda Khadijah ketika ingin melamar Nabi Muhammad. Bunda Khadijah kan menyuruh salah satu orang dekatnya, oh nggak salah Muhammad, aku cukup lupa namanya siapa ya. Maisaroh. Jadi Bunda Khadijah menyuruh Maisaroh. By the way, Maisaroh ini laki-laki, ya bukan perempuan. Maisaroh di Indonesia aja jadinya perempuan. Tapi di zaman Bunda Khadijah itu laki-laki. Jadi Bunda Khadijah nyuruh Maisaroh untuk nelusurin bagaimana sih sebenarnya Nabi Muhammad ini sikapnya, sifatnya, perilakunya dan lain sebagainya. Dan ketika sudah ditelusurin, kemudian Maisaroh kembali lagi kepada Bunda Khadijah, kemudian laporan lah bahwa Nabi Muhammad ini memang ajib banget dah, mantep banget. Pokoknya untuk mendampingi Bunda Khadijah pokoknya pas banget. Nah, jadi dari hasil laporan itu bertemulah uh, paman kedua paman beliau. Jadi pamannya Bunda Khadijah dengan pamannya Nabi Muhammad bertemu untuk niat baik tadi. Jadi wanita boleh mengutarakan, tapi alangkah baiknya melalui perantara yang diperbolehkan tadi. Nah, seperti itu sih, Yo. Oke, gitu ya. Aduh, jadi panjang ya kode-kodenya tentang kode-kode. Tapi
kalau ngebayangin kode-kode itu berarti banyak yang cewek berarti Be ya. Kita anggapnya banyak yang cewek ya. Iya kan, Banyak cewek nih kan banyak harusnya. perasaan. Iya, iya, iya. Karena kan nggak mungkin semua cewek itu mau ngungkapin secara langsung gitu ya. Apalagi kan kalau Lagian, sekarang itu lagian apa tuh? gini guys, percuma aja, ini khususan untuk cewek ya, percuma kalian ngode-ngode keras karena nggak semua laki-laki paham kode kalian. Ya, gue tekenin lagi nih ya. Gua, Babe, tekenin lagi. Nggak semua cowok paham dengan kode kalian. Jadi cuma kalian ngode-ngode. Ya, nggak usah lakuin hal yang nggak perlu ya, guys. Dah. Wah, udah dimarahin Babe tuh. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah coba gitu ya, ada pernah ngode-ngode seseorang gitu ya, melalui story WA, melalui tindakan. Kalau melalui tindakan tuh biasanya secara langsung ya, tindakan secara langsung biasanya tuh interaksi ke si orang yang suka tuh lebih intens gitu ya, kayak ngobrolnya tuh lebih nyambung, kemudian lebih lebih sering ngobrol sama seseorang itu kalau kode-kode yang secara langsung ya. Khusus untuk cowok ke cewek ya, dari cewek ke cowok gitu ya. Kalau cowok sih tadi udah bilang Babe, kalau cowok tuh kebanyakan kalau emang suka ya tadi langsung bilang ya gitu ya, langsung ungkapin. Aku agak jarang juga sih ngeliat cowok ngode-ngode gitu. Tapi pernah ada juga, ada mungkin ada juga ya cowok-cowok yang ngode, ada yang mungkin nggak berani secara langsung gitu ya. Mungkin si cowok tuh kalau ngode-ngode dari perspektif cowok, ngode-ngode tuh sebagai apa ya? Mau lihat cewek tuh suka nggak juga nggak gitu ya, karena dia belum berani ngungkapin, takut ditolak gitu ya. Nah mungkin dari cowok tuh pengen tahu si cewek tuh gimana gitu ya, tapi itu kan asumsi saja ya, bukan bukan asli gitu ya kalau aku ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari cewek ngode ke cowok itu kebanyakan banyak juga, dan mungkin teman-teman ada yang relate boleh juga di kolom komentar kalau kalau pernah ngode seseorang gitu ya. Kalau dari aku sih belum pernah sih. Kalau Babe juga tadi belum pernah. Tapi kalau Babe itu sangat relate kalau seandainya udah sama-sama udah ada hubungan gitu ya. Jadi Babe ini agak ini ya, agak nggak relate karena kita lagi ngebahas di mana belum ada hubungan tapi udah ngode-ngode gitu ya. Tapi kalau Babe ngelihatnya orang yang udah ada hubungan baru bisa ngode-ngode gitu ya. Ngode bahwa dia itu bahagia tadi gitu ya. Nah, itu dari perspektif Babe dan dari saya juga gitu ya. Oke, itu cerita ketiga dari siapa tadi ya? Es krim ya, dari es krim tadi ya. Semoga cerita dari es krim ini nggak ada ini ya, nggak ada sesuatu yang dapat kita terlalu ambil hikmah gitu. Tapi dari cerita ini sih terima kasih banget buat es krim gitu ya. Dan dari sini kita tahu bahwa ngode-ngode itu ternyata banyak juga gitu ya. Banyak juga caranya mungkin, banyak juga yang relate juga. Jadi cerita kamu di sini tuh dibacain bukan hanya untuk ngasih hikmah tapi ngasih tahu juga gitu ya. Ngasih tahu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali dengar, oh ternyata orang yang ngode-ngode tuh beneran ada gitu ya. Nah, itu juga salah satu hikmah dari ngebacain cerita es krim ini. Oke. Itu cerita ketiga teman-teman. Ngode nggak harus ke lawan jenis ya aja Kak. Betul, dalam pertemanan juga bisa. Bisa-bisa tuh bisa. Kalau dalam segi pertemanan mungkin karena temennya ini udah lama nggak ngajak dia main gitu ya. Kemudian dia udah mulai-mulai ngode tuh. Kok nggak ada yang ngajak aku main gitu ya di story ya. Jadi tapi temennya itu nggak lihat gitu ya. Jadi nggak, kodenya itu nggak itu nggak kena pancingan gitu ya. Tapi pastiin kalau teman-teman ngode ke pertemanan, pastiin temennya itu liar gitu ya. Biar kode teman-teman tuh di notice, ditanggepin gitu ya. Jangan sampai kita ngode, apalagi dalam lingkup pertemanan yang kita lagi bahas, itu kodenya mungkin dalam segi pengen interaksi lagi sama teman kita, itu sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan lah biar silaturahmi teman-teman tuh lebih terjaga mungkin ya. Oke, tapi kalau dalam pertemanannya udah akrab banget, nggak usah ngode-ngode lagi teman-teman. Langsung aja, bro, kapan nongkrong gitu ya. Nggak usah kode-kode lagi gitu ya. Yung, ada yang nanya tuh Yung, Ah, di mana di mana? Di aku di nggak ada. itu Oh, ada nih yang panjang ya. di ah, Yang Babe nih, Babe kalau dia beneran ngajak ini. iya. Oh, oke. Soalnya di dalam ini ya, di dalam komen. Babe kalau dia beneran ngajak serius ke jenjang pernikahan, bener-bener udah mengungkapin perasaannya ke kita, tapi kitanya belum siap, gimana? Padahal baru kenal belum terlalu lama, tiba-tiba ngajak serius. Kan aneh, Be. Nah, gimana? Ini khusus Babe nih soalnya. Iya, kalau misalkan dibilang aneh ya enggak juga sih, karena kan dulu eh perkenalan aku dengan Mas Ufa pun cukup singkat ya, hanya
eh, 3 bulan, kemudian kami langsung ke jenjang yang serius. Maksudnya nggak aneh-aneh banget. Tapi kalau misalkan memang dia siap menikah, maksudnya dia sudah mengungkapkan ingin menikahi kamu, maka langkah yang bisa kamu ambil adalah yang pertama kamu cek dulu sebenarnya dia itu siapa, cek dulu latar belakangnya siapa, cek dulu bagaimana cara dia berhubungan dengan Allah, kemudian cek dulu bagaimana dia berhubungan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, kemudian cek juga bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya, dengan masyarakatnya. Dicek dulu, karena kalau misalkan kamu bilang, ya mungkin belum terlalu lumrah untuk kamu ya, belum terbiasa untuk kamu, atau kamu belum memiliki pengalaman dari teman-teman yang jenjang kepernikahannya itu dekat, maka itu yang bisa kamu lakukan, itu cek dulu bagaimana hubungan dia kepada Allah, cek dulu bagaimana hubungan dia kepada keluarga dan orang tuanya, cek dulu bagaimana hubungan dia dengan masyarakat sekitar, dengan warga sekitar, cek juga apa namanya hubungan dia di dalam dunia kampus kah atau perkantorannya seperti apa. Kemudian kalau sudah cek lagi asal usul dia itu seperti apa, lihatlah kakaknya, KTP-nya itu diperbolehkan. Cek dulu, kalau misalkan memang sudah semuanya dicek, maka lanjutkan ke apa namanya ta'aruf tadi. Jadi kalau misalkan memang ada yang sudah melamar kamu, ya jangan langsung ditolak. Lebih baik kamu cek aja dulu latar belakangnya seperti apa, hubungannya tadi yang aku ceritain ya, hubungan dia kepada Allah, kepada keluarganya, kepada teman-teman seperti apa, dicek dulu. Jangan langsung buru-buru langsung kamu judge. Karena agama Islam itu bukan agama yang ngejudge. Apalagi untuk kita yang sudah belajar Islam, agama Islam itu bukan untuk agama ngejudge. Jadi kita tuh tidak boleh yang namanya berprasangka, itu nggak boleh. Apalagi bersuuzon, itu nggak boleh banget. Bahkan mau seuzon aja kita mesti nyiapin 1001 alasan. Jadi jangan langsung ngejudge, jangan langsung nolak. Kamu cek aja dulu. Minta waktu. Oke deh, boleh. Atau mungkin kamu bilang, oke deh aku minta waktu dulu untuk mikirnya. Tapi dari waktu yang kamu perlukan itu, maka kamu lakukan pengecekan tadi biar lebih yakin lagi. Jadi kalau misalkan kamu sudah mendapatkan hasilnya, nah kamu nanti rundingkan lagi. Kalau misalkan alhamdulillah kamu sudah punya guru, maka rundingkan dengan guru kamu, kemudian rundingkan kepada orang tua kamu, keluarga kamu. Oh ternyata dia itu orangnya seperti ini, hubungan dia kepada orang tua seperti ini, hubungan dia kepada temannya seperti ini, hubungan dia kepada keluarganya seperti ini. Maka bermusyawarahlah. Dan musyawarah itu juga salah satu anjuran daripada Islam. Jadi musyawarahlah, komunikasikanlah, karena itu memang anjuran Islam dan diajarkan dalam Islam. Singkatnya seperti itu ya, Mbak siapa tadi ya? Aku lupa malah namanya. Maidatul Jannah, Maidatul Jannah. Nah ya itu Mbak Maidatul. Jannah. Singkatnya seperti itu. Nah, kayak gitu ya, semoga terjawab Maidatul Jannah ya. Kalau dari aku ngelihat, karena aku kan belum menikah ya, belum pernah juga proses itu gitu ya. Tapi kalau aku nggak bisa jelasin deh. Tapi kalau dari pertanyaan tuh, kan di sini dia bilang tuh, Be, tapi kitanya belum siap. Nah, kan dia tuh udah tahu dia tuh belum siap. Kalau dia belum siap, ya komunikasikan bahwa dia tuh belum siap gitu ya. Ungkapin, ngomongin, jangan sampai si cowoknya itu malah nunggu-nunggu gitu ya, nunggu-nunggu jawaban kita gitu ya. Kalau emang belum siap ya ngomongin gitu ya. Jangan sampai orang yang ngelamar kita itu malah nunggu-nunggu padahal katanya belum siap gitu ya. Gitu sih. Oke. Itu Be, ada tambahan Be? Enggak ada ya? Sudah cukup. Udah cukup. Oke, semoga terjawab ya Mbak Maidatul Jannah ya yang bertanya. Oke, boleh tuh teman-teman. Itulah manfaat teman-teman yang ikut Zoom secara langsung gitu ya. Bisa langsung nanyain, apalagi pertanyaannya itu berhubungan dengan cerita yang lagi kita bahas gitu ya. Ya sama sih tadi tentang kode tapi itu nggak apa-apa. Ya, yang penting ada teman-teman tuh ada interaksinya di kolom komentar, gitu ya. Oke, kita next ke cerita selanjutnya teman-teman. Ini ceritanya cukup menarik. Oke, muncul. Oke, udah muncul ya cerita tadi. Kemudian ini cerita selanjutnya. Oke, ini nama penulisnya. Ini kok tertutup ya? Oke, iya, Ria ya, Ria ini. Tapi dia manggilnya Iya ya dari penulisnya. Oke, hai Kak, saya Ria. Ria mau berbagi cerita Kak tentang keluarga Ria. Ria terlahir dari keluarga yang luar biasa hebat ini ya. Luar biasa hebat, bisa dibilang sempurna. Oke, bisa dibilang sempurna Kak. Iya, iya Kak. Kenapa ia bilang keluarga ia sempurna?
karena di dalam itu ia dididik, diperjuangkan, dan dijaga. Oh, alhamdulillah, ia tahun kemarin enggak ada titik ya. Alhamdulillah, ia tahun kemarin baru lulus kuliah dengan predikat komplit ya. Kak, ia 3 tahun 4 bulan. Oke, selamat ya, selamat, senang kan? Jujur Kak, ia bisa seperti ini karena dukungan ayah ibu Ria, yang mana mereka bekerja keras. Oh iya, mau tahu nggak ayah Ria kerja apa sampai-sampai Ria bisa lulus kuliah? Jangan kaget ya. Ayah Ria kerja sebagai tukang becak gayung. Wah, iya Kak, hebat kan? Eh, Kalau Ibu Ria ibu rumah tangga. Oh ya Kak, eh, ia bukan anak tunggal, tapi ia punya adik-adik. Ia alhamdulillah kuliah juga di salah satu universitas di Palembang juga, Kak. Pasti kakak bingung, kok bisa kami kuliah sedangkan misal dilihat dari kondisi nggak mungkin, hehehe. Oh ya, ia selama kuliah mendapatkan beasiswa bidik misi, Kak. Dan selama kuliah, Ria mendapatkan uang saku juga. Untuk adik Ria, dia juga kuliah menggunakan beasiswa, Kak. Untuk ayah dan ibu Ria, Ria mau bilang yang hebat bukanlah Ria dan adik Ria, tapi ayah dan ibu lah yang sangat hebat. Kalian pahlawan yang wow, istimewa. Sehat-sehat ya ayah ibu. Doain Ria dan adik semoga bisa membahagiakanmu. Ayah ibu, love you ayah ibu. Oke, Masya Allah. Ini salah satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Dan semoga buat si penulis bisa mendapatkan hikmah ataupun mendapatkan manfaat dari cerita yang sudah dibacain gitu ya. Oke, dari cerita ini ada studi kasus langsung nih, Be. Dari cerita ini yang sedang kita bahas kali ini, kita berbicara tentang seorang wanita ya, seorang wanita yang dimana dia kuliah. Kalau dilihat dari kondisi perspektif manusia, nggak bakal mungkin lah kuliah. Tapi ternyata dia bisa lulus kuliah dengan komplit gitu ya, 3 tahun 4 bulan, dimana gitu banyak orang yang mendambakan dapat itu gitu ya, biar kuliahnya cepet gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dalam perspektif manusia gitu ya, gimana pekerjaan orang tuanya itu bukan merendahkan, tapi ini dari ceritanya gitu ya, dari ceritanya. Eh, Tukang gayu beca tadi ya, beca gayung ya, tukang beca gayung, dimana kalau kita ngelihat dari pandangan manusia nggak bakal mungkin kuliah sampai selesai gitu ya. Kemudian ditambah lagi adik-adiknya tadi bisa lanjut kuliah juga gitu ya. Tapi ternyata di sini juga si penulis mengungkapkan kuliahnya itu dapat dari beasiswa dan adik-adiknya juga gitu ya. Sehingga mungkin orang tuanya tadi dari segi pendapatan nggak cukup untuk membiayai kuliah, tapi cukup untuk biaya makan, tapi untuk perkuliahan sudah ditolong dari beasiswa tadi. Nah, mungkin dari Babe gimana nih ngelihat dari cerita ini? Mungkin ataupun selama masa kuliah Babe pernah dapat beasiswa juga atau perkuliahannya lancar juga atau gimana tuh? Boleh tuh share juga nih, Be. Ya wow, terharu juga ya. Dan pertama-tama selamat untuk Kak Ria, barakallah untuk gelar barunya, untuk amanah barunya. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa, sebuah cita-cita juga bagi kebanyakan mahasiswa ya untuk mendapatkan lulus cepat. Karena aku termasuk lulus yang terlambat. Jadi itu adalah salah satu kehebatanmu, Kak Ria, itu salah satu keunggulan kamu, maka kamu patut bersyukur, kamu patut mengapresiasi diri kamu sendiri. Kemudian kalau aku melihatnya malah dari sudut pandang aku ya, aku melihat ini adalah sebuah keberhasilan dari didikan orang tuanya. Ini adalah keberhasilan didikan dari orang tuanya. Ini luar biasa banget nih orang tua yang seperti ini. Aduh, cerita orang tua aku cukup terbawa suasana. Jadi memang takdir kita, jadi kan memang tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa, dengan keadaan seperti apa, agama seperti apa, kita nggak bakal bisa milih. Tapi ketika kita menjalani hidup seperti apa, itu adalah pilihan kita. Takdir yang bisa kita pilih itu ketika kita ingin menjalani hidup seperti apa. Kita mau nurut dengan orang tua atau melawan orang tua, itu pilihan kita.
selagi tidak melanggar syariat, maka turutilah apa kata orang tua kita. Minimalnya banget itu pengalaman orang tua itu lebih banyak daripada kita. Pahit, manisnya, asin, kecut di kehidupan itu udah dicicipin semua oleh orang tua kita. Maka minimal pengalaman orang tua kita lebih banyak, lebih berpengalaman. Maka turutin aja. Selagi tidak melanggar syariat, maka turutin aja. Semua tentang kehidupan kita, semua tentang percintaan kita, semua tentang hal antara kita dengan orang tua, itu semuanya bisa dibicarakan. Maka buatlah suatu momen yang menyenangkan untuk bisa membicarakan hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kita. Mungkin ada prinsip kita dengan orang tua yang tidak sesuai atau yang tidak sejalan, maka bicarakan. Jangan dilawan, jangan. Ya, ciptakan suatu momen agar kita bisa membicarakan hal. Semua itu perlu komunikasi, semua itu perlu musyawarah. Sekali lagi aku bilang, Islam pun mengajarkan untuk semuanya dimusyawarahkan. Semuanya mesti musyawarahkan. Dan keberhasilan didikan orang tua seperti ini luar biasa banget. Salah satu kisah yang menjadi inspirasi aku juga dalam ilmu parenting. Inilah pentingnya ilmu parenting sebelum kita menikah ya. Jadi ketika kita menikah, kita itu bukan hanya sekedar menjadi suami istri, tapi nanti kelak kita akan menjadi seorang ayah dan ibu. Makanya ilmu parenting juga cukup penting bagi kita untuk dipelajari. Nah, ilmu parentingnya orang tuanya Kak Iya ini keren banget. Mulai dari Kak Iya sampai adik-adiknya itu bisa kuliah loh. Jadi itu luar biasa. Luar biasa banget ilmu parentingnya. Dan salah satu kisah yang inspirasi itu adalah seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail dan juga ibunya Nabi Ismail. Kenapa? Ini kalau misalkan ini kisah parenting ilmu parenting itu keren banget di kisah Nabi Ibrahim. Jadi kan seperti yang kita tahu kan sudah sering kita dengar ya bahwa ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan juga apa namanya ibu Allah masalah nama aku lupa siapa nama istri Nabi Ibrahim Bunda Hajar Allahumma sholli sorry. Nah jadi ketika itu kan Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Nabi Ismail dengan Bunda Hajar cukup lama. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail pergi karena itu adalah perintah Allah. Kemudian setelah berlangsung beberapa tahun Nabi Ibrahim kembali lagi ke Nabi Ismail dan juga Bunda Hajar. Kemudian mereka asik berbincang, mereka bercerita, mereka bermesra-mesraan, mereka bermain bersama juga bersama dengan Nabi Ismail. Kemudian beberapa hari setelah itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, pentingnya ilmu parenting ada di sini. Kenapa? Bayangin guys, kalau misalkan Bunda Hajar itu adalah emak-emak yang sekarang. Bayangin ya, Bunda Hajar adalah emak-emak sekarang. Jadi ketika Bunda Hajar dan Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Bunda Hajar pasti ngomongnya gini, Mail, bapak kau tuh memang cak itu. Bapak kau itu memang kayak gitu, ninggalin kita tanpa apapun, nggak ninggalin duit, nggak ninggalin rumah, nggak ninggalin makanan. Bapak kalian memang kayak itu, bapak kau memang kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan Bunda Hajar itu emak-emak zaman sekarang. Tapi hebatnya Bunda Hajar waktu ketika ditinggal sendiri hanya berdua dengan Ismail, Bunda Hajar itu menceritakan kebaikan-kebaikan bapak. Bapak kamu itu adalah seorang nabi yang seperti ini, kekasih Allah, Nabi Ibrahim itu seperti ini. Diceritakan semua kebaikan-kebaikan tentang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, ini perintah nih. Tapi kan perintah itu masih dimusyawarahkan oleh Nabi Ibrahim. Musyawarahnya seperti apa? Seperti ini. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah, ingin menyembelih kamu. Nah, karena parentingnya hebat sekali, maka Ismail itu nggak ngambek. Ismail nggak ngerajuk, Ismail itu nggak marah, Ismail nggak berlari, enggak. Ismail hanya tersenyum, nggak apa-apa ya, kalau misalkan itu memang perintah Allah, maka aku ikhlas dan terima. Keren itu ilmu parenting yang hebat. Kalau misalkan
Ismail tidak diajarkan dengan sedemikian hebat, sedemikian indahnya, maka 100% pasti Nabi Ismail itu pasti berlari. Kalau misalkan Nabi Ismail berada di zaman sekarang, yaitu dengan diajarkan oleh emak-emak zaman sekarang, ay, sesat ayah nih. Masa balik-balik langsung nak nyembelih aku? Ay, padepokan mana ini nih? Sesat ini nih. Pasti mau dapetin ilmu hitam ini. Kalau diajarin emak-emak zaman sekarang pasti kayak gitu. Tapi saking hebatnya parentingnya mereka berdua, walaupun terpisah jauh, Bunda Hajar yang begitu hebatnya, jadi dalam mendidik Nabi Ismail pun jadinya ya bagus. Mau disembelih, itu Nabi Ismail tersenyum. Ayah, kalau misalkan kamu takut, maka jangan lihat aku, tutuplah. Malah disuruh seperti itu. Ini kalau bukan karena ilmu parenting yang hebat, gak bakal bisa terjadi momen yang sangat indah seperti itu. Makanya ketika Hyung membacakan cerita tadi, ya itu tadi aku langsung teringat kisahnya Nabi Ibrahim ya. Itu luar biasa parenting. Makanya aku katakan sekali lagi, ketika menikah nanti, kita itu bukan hanya sekedar menjadi seorang suami istri, tapi kita juga menjadi seorang ayah dan ibu. Maka persiapkan juga ilmu parenting. Bahkan para ulama itu menyuruh kita berdoa untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu malah sebelum menikah. Sekarang pun kalian disuruh untuk berdoa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Loh, nikah aja belum kok udah berdoa kayak gitu. Ya, ikutin aja kata para ulama. Kita gimana ya? Gampangnya kayak gini nih. Yang kita inginkan pastikan memiliki spek yang keren nih. Kita pingin spek yang ganteng, putih, tinggi, terus suaranya bagus, kaya, hafiz, dan lain sebagainya, pinter. Spek semacam itu kan nggak banyak ya, sedikit. Dan spek seperti itu kan namanya kan open order, pre-order ya, PO ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan spek seperti itu, maka berdoalah dari sekarang. Ini sebuah, memang nikah itu bukan perlombaan ya, tapi kalau misalkan kalian ingin mendapatkan spek yang seperti itu, maka berlomba-lombalah dalam berdoa yang seperti itu. Mulai dari sekarang, kalian berdoa, aku ingin mendapatkan pasangan yang seperti ini, aku ingin mendapatkan anak yang seperti ini. Dan hebatnya para sahabat dan para ulama zaman dulu, mereka mendoakannya itu bahkan sampai ke cucung-cucungnya. Sampai ke anak pinak yang keberapa itu mereka doakan. Mulai dari anaknya didoakan, kemudian anaknya didoakan, anaknya anak-anak kita didoakan. Itu hebatnya para ulama dan orang-orang terdahulu. Jadi bukan hanya mendoakan istri, tapi juga mendoakan anak-anak. Sama seperti kisah di awal tadi ya, kisahnya Bunda Maryam. Ibunya Bunda Maryam itu kan berdoa bahwa ya Allah berikanlah aku seorang anak, aku pasrahkan anak ini kepada Engkau. Kemudian ternyata Allah memberikannya Bunda Maryam. Ternyata ketika berdoa, Bunda Maryam juga berdoa bahwa ya Allah berikanlah aku seorang anak yang dimana anak ini akan bertugas hanya untukmu. Aku bertugas hanya untukmu, yaitu untuk beribadah kepadamu, untuk mengurus agama dan sebagainya. Dan itu didoakan untuk ke anak-anak. Maka ketika Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa pun luar biasa. Dan anak-anak seterusnya luar biasa. Itulah kehebatan orang-orang terdahulu. Mendoakannya itu bahkan sampai ke cucung-cucungnya, cicit-cicitnya. Maka mulailah dari sekarang kita berdoa untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untuk kita, mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleh untuk kita, agar hidup ini menjadi lebih berkah lagi. Kurang lebih seperti itu, Yung. Oh, alam bisa. Oke. Itu segala sesuatu kalau misalnya ngomongin orang tua ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, kalau ngomongin orang tua memang agak susah gitu ya untuk terlalu nggak bersedia terkait. Apalagi kalau di cerita yang Mbak Iya atau Mbak Ria ini, dia menceritakan atau mengungkapkan rasa syukurnya karena dia bisa kuliahnya cepat gitu ya. Kemudian atas bantuan beasiswa, kemudian bisa membanggakan orang tua gitu ya. Kalau aku ngelihat dari cerita ini, buat si penulis, mungkin teman-teman juga ada yang relate juga. Kalau ngelihat dari cerita-cerita kayak gini tuh, sebenarnya semua keberhasilan yang kita dapatkan itu
nggak terlepas dari doanya orang tua, teman-teman. Jadi terutama kalau kita ngelihat cerita ini gitu ya, si Mbak Ria ini mengungkapkan bahwa semua yang dia dapatkan dari kemudahan berkuliah, dimudahkan biaya kuliah dari beasiswa, dimudahkan kuliah biar cepat lulus gitu ya. Itu semua sebenarnya dari hasil doa orang tuanya yang sangat tulus gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari cerita ini, orang tuanya itu bekerja di mana untuk menghidupi ya, untuk menghidupi anak-anaknya, di mana ada yang kuliah seperti Mbak Ia gitu ya, seperti Mbak Ria, kemudian ada adik-adiknya juga berkuliah, yang pasti orang tuanya itu semangat kerja untuk menghidupi anak-anaknya, untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, tapi karena keterbatasan mungkin ekonomi, ya mereka dibarengi dengan doa, dan doa-doa itu dijabah oleh Allah dalam bentuk mungkin dalam bentuk bukan mungkin ya, dalam bentuk beasiswa yang diberikan ataupun yang didapatkan oleh Mbak Ria ini dengan adik-adiknya tadi. Jadi kalau kita ngelihat cerita ini, sebenarnya kemudahan-kemudahan yang didapat oleh Mbak Ria ini adalah hasil tidak terlepas dari hasil doa orang tuanya gitu ya. Dan teman-teman mungkin pernah ngalamin juga sebuah keberhasilan, dan aku harap sih terutama aku juga sebagai reminder untuk aku juga, kalau kita semua di sini mendapatkan kemudahan, jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang tua kita, karena setiap kemudahan, setiap keberhasilan yang kita dapatkan itu tidak lepas dari doa-doa orang tua kita. Gitu ya teman-teman. Kalau cerita ini sangat relate, ataupun mungkin teman-teman di sini pernah ataupun ya pernah mengalami sebuah kesuksesan tapi melupakan gitu ya, melupakan bahwa di situ ada doa orang tua. Nah, mulai saat ini mari sama-sama kita belajar untuk bersyukur sama Allah, bersyukur sama orang tua. Kalau seandainya orang tuanya usahanya mungkin lagi nggak baik gitu ya, ya kita doakan, karena doa kita untuk orang tua juga sebuah kebaikan, teman-teman. Jadi doa orang tua kepada kita itu doa yang manjur gitu ya, doa yang manjur, doa yang eh, sebuah kewajiban lah untuk orang tua memberikan doa terbaik untuk anaknya. Tapi doa anak kepada orang tua itu juga kewajiban, teman-teman. Karena kita mendoakan orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti. Jadi berbeda kalau seandainya orang tua mendoakan anaknya itu doa untuk kebaikan anaknya, dan doa kita sebagai anak untuk orang tua itu adalah doa karena kita berbakti kepada orang tua kita. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk cerita ini sangat menginspirasi sekali, terutama kalau kita ngelihat gitu ya, dimana kalau dari segi pandangan manusia biasa gitu ya, nggak bakal mungkin seorang bapak yang hanya tukang beca, kemudian ibunya hanya ibu rumah tangga gitu, bisa menguliakan anaknya yang ada beberapa anaknya gitu ya. Tapi di sini kita kembali lagi diingatkan bahwa rencana Allah itu baik gitu ya, bahwa skenario Allah itu ya skenario yang terbaik. Kita nggak pernah menyangka bahwa anak seorang tukang beca aja bisa berkuliah dengan predikat komplit, ataupun lulus terbaik, ataupun lulus cepat gitu ya. Dimana kalau kita sebagai manusia ngelihatnya itu nggak mungkin, tapi di sini skenario Allah berjalan, dan itu nggak ada yang bisa menahannya gitu ya teman-teman. Oke, itu cerita terakhir mungkin dari malam hari ini, di segmen bacain pada malam hari ini. Buat teman-teman yang udah join, dari cerita ada 4 ya kalau salah. Dari beberapa cerita yang udah kita bahas, ada yang terkait dengan eh, pentingnya bersyukur tadi di awal, kemudian diingatkan kembali dengan mencari seseorang yang sempurna, gitu ya. Jangan terlalu fokus mencari orang sempurna karena kita sebagai manusia gitu ya. Diingatkan kembali, kemudian ada juga yang membahas terkait dengan orang yang merasa dicintai, tapi dia nggak tahu bahwa dia itu ya, rasanya itu benar nggak, bahwa dia itu dicintai atau enggak gitu ya. Kemudian yang di akhir kita sama-sama di reminder, diingatkan kembali bahwa jangan ngelihat sesuatu itu nggak mungkin, kalau skenario Allah itu yang pasti terbaik. Jadi kalau di pandangan manusia itu nggak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin, teman-teman. Jadi itulah untuk segmen dibacain. Mungkin sebelum ditutup dari Babe boleh ada pesan-pesan ataupun closing statement sebelum nanti kita tutup di segmen bacain pada malam hari ini. Waduh, closing statement ya. Oke, kalau narik dari cerita-cerita yang tadi, mungkin ini pesan untuk aku juga. Jadi ketika kita menjalani hidup, maka cobalah setiap harinya, setiap saatnya untuk terus memperbaiki hati kita.
agar kita bisa dengan mudah menerima apa sih mau Allah itu seperti apa, agar kita lebih mudah untuk menerima takdir Allah itu seperti apa. Karena yakinlah kemauan Allah, takdir Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Bisa aja jalan yang kita ambil itu jalan menuju jurang, tapi Allah selamatkan untuk agar kita berjalan lebih bagus lagi, menjalankan kehidupan ini lebih dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yang terakhir, aku pernah mendengar percakapan ulama bijak. Jadi ada suatu momen muridnya itu minta doa kepada gurunya. Ya Habib, ya Ustadz, doakan ana pingin bla 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 bla. Kemudian guru ini berkata, apakah kamu masih memiliki orang tua? Masih. Apakah kamu masih memiliki ibu? Masih. Maka mintalah kepada ibumu. Jadi itu dulu dari aku, Hyung Praka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf untuk salah-salah kata dan salah perilaku dari anak pribadi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai sekarang. Terima kasih Hyung, terima kasih Hai Indonesia. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi. Undang-undang aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukron Babe untuk malam hari ini. Terima kasih udah nemenin aku. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menemenin aku sama Babe gitu ya untuk malam hari ini di segmen bacain. Dan buat teman-teman yang dirasa ceritanya belum dibacain untuk malam hari ini, jangan khawatir, insya Allah di pertemuan selanjutnya ataupun segmen dibacain selanjutnya mungkin aja itu cerita teman-teman yang akan dibacain. Jadi seandainya malam hari ini nggak dibacain, pastiin teman-teman hadir di segmen dibacain selanjutnya gitu ya teman-teman. Dan buat cerita yang udah dibacain, terima kasih buat teman-teman. Kita sama-sama nggak tahu ya siapa penulisnya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nulisin ceritanya, khususnya yang udah dibacain pada malam hari ini. Ceritanya sangat sangat menginspirasi sekali. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di segmen dibacain selanjutnya dengan cerita-cerita yang menginspirasi dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk malam hari ini saya Hyung Praka sebagai host ataupun sebagai temannya Babe pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen dibacain selanjutnya. Bye bye.